Bab 1931 Meriam Fana. Tang Wulin mendengarkan narasinya dengan sabar. Hatinya dipenuhi dengan emosi campur aduk. Mengapa kamu mengatakan ini padaku sekarang? Apakah Anda takut tidak akan memiliki kesempatan untuk melakukannya di masa depan? Gu Yuena menggelengkan kepalanya. Tidak, sebenarnya, aku tidak tahu apakah aku Gu Yue atau Naer sekarang. Atau haruskah saya katakan, saya keduanya. Fusi kami terjadi secara bertahap. Apakah Anda tahu perubahan dalam diri saya setelah fusi? Tang Wulin tertegun. Perubahan apa? Gu Yuena tersenyum. Lebih banyak cinta. Ini adalah kombinasi dari cinta dua orang. Ini mungkin pertempuran terakhir kita. Jadi, saya akan memberitahu Anda ini terlepas dari apakah Anda percaya pada saya atau tidak. Aku rela menyerahkan seluruh dunia untukmu. Tang Wulin tersenyum. Dia memeluknya. Aku juga akan memberitahumu ini. Aku rela mencintai seluruh dunia untukmu. Gu Yuena menutup matanya. Tetesan air mata jernih mengalir di bulu matanya yang panjang. Dia memeluknya dengan erat. Ini mungkin kesempatan terakhir mereka bersama. Bas, 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 suara dengungan yang dalam terdengar bergema di seluruh tule. Tanah mulai bergetar sedikit juga. Tang Wulin dan Gu Yuena mengangkat kepala mereka secara bersamaan dan melihat ke kejauhan. Perisai cahaya perak mulai bergetar secara sukarela sementara pancaran perak menjadi bengkok. Akhirnya tiba waktunya. Pertempuran akhir semakin dekat. Gu Yuena berdiri dengan Silver Dragon dan skilin dibalutkan ke tubuhnya sementara dia menggenggam Silver Dragon Spear di tangannya. Dalam cuaca yang sangat dingin, tetesan air mata terakhirnya berubah menjadi kristal es sebelum jatuh ke tanah. Tang Wulin menggenggam udara tipis dengan tangan kanannya. Cahaya keemasan yang menusuk terlihat dan Trisula Dewa Laut mendarat di telapak tangannya. Pembangkit tenaga manusia melepaskan baju perang mereka juga. Para prajurit selesai dengan persiapan terakhir mereka. Retakan, suara menusuk terdengar. Keretakan biru berair langsung muncul di permukaan perisai cahaya perak di kejauhan. Pada saat berikutnya, area besar dari pancaran perak menyebar seperti gelombang surut. Raja Sage Abisal melangkah keluar dan berjalan di tanah dengan ekspresi sedingin es di tatapannya. Dia telah dikurung oleh kunci spasial selama 3 hari penuh. Itu adalah upaya lemah umat manusia untuk menunda dia menyelesaikan alam ilahi mimpinya. Ini sangat membuat marah Raja Sage Abisal. Dia bisa merasakan bahwa Tang Wulin masih hidup di kejauhan. Terus, tidak ada yang menghalangi jalan sebelum Heaven Saint Crack Abyss. Akankah penundaan 3 hari mengubah takdir mereka? Pohon kehidupan kuno di kejauhan berada dalam pandangannya. Medan perang dipenuhi dengan sumber kehidupan yang kaya yang samar-samar menahan auranya. Dia menemukan tidak ada yang memuaskan. Umat manusia masih tidak berarti seperti sebelumnya. Tang Wulin, tiba-tiba, sebuah jeritan bergema di seluruh adegan. Ternyata suara itu berasal dari pengeras suara jiwa. Tang Wulin, yang seluruh tubuhnya tegang dalam persiapan untuk menahan serangan Raja Sage Abisal, tertegun sejenak. Siapa yang akan meneleponnya saat ini? Pada saat berikutnya, bayangan cahaya merah muda melonjak ke langit dari puncak gunung di kejauhan. Merah muda berubah menjadi emas merah pada saat berikutnya. Itu menembak langsung ke Raja Sage Abisal dalam bentuk pelangi yang mengejutkan. Pada saat yang sama, terdengar isak tangis, diikuti oleh suara sedih, getir, bandel, namun sembrono. Aku mencintaimu. Tidak. Ekspresi Tang Wulin berubah drastis dalam sekejap. Dia memanggil dengan keras, tetapi sudah terlambat baginya untuk melakukan apapun. Pupil Abisal Sage King menyempit secara tiba-tiba. Dia mengayunkan Heaven Saint Crack Abyss di tangannya, tetapi pancaran emas merah itu bergerak terlalu cepat. Itu sangat cepat sehingga matanya tidak bisa melacaknya. The Heaven Saint Crack Abyss memancarkan pancaran emas merah dengan cara yang sangat tepat. Pada saat berikutnya, ledakan besar yang belum pernah terjadi sebelumnya meledak. Geraman gemuruh-gemuruh. Bahkan orang-orang yang menonton di setiap sudut Federasi Douluo melalui layar besar dapat merasakan telinga mereka bersenandung dari suara ledakan keras yang tak terduga meskipun jauh dari pusat gempa. Di sisi lain, semua orang di sisi legiun umat manusia di medan perang kehilangan pendengaran mereka untuk sementara hampir dalam sekejap. Itu adalah pemandangan yang megah. Ledakan itu dahsyat di luar perbandingan. Awan jamur yang sangat besar naik bersamaan dengan cahaya dan panas yang tak tertandingi secara instan untuk menerangi seluruh medan perang. Bahkan matahari ungu di langit sepertinya sudah redup saat ini. Dalam sekejap,
Penglihatan Tang Wulin kabur. Dia sangat menyadari siapa orang itu dan juga serangan macam apa itu. Nama saya Ling Zichen. Anda dapat memanggil saya sebagai Direktur Ling. Saya dari Pusat Penelitian Amunisi Jiwa Sekte Tang. Halo, Direktur Ling. Selamat datang di Shrek. Saya mengungkapkan ketidakpuasan saya sehubungan dengan pemindahan saya ke sini tanpa penjelasan atau alasan yang jelas. Meskipun Anda adalah Master Sekte Tang, apakah Anda tahu betapa pentingnya penelitian saya saat ini? Menghentikan penelitian saya di tengah jalan sama dengan menghentikan alur pemikiran saya. Butuh waktu entah berapa lama sebelum aku bisa membereskan alur pikiranku sekali lagi. Penelitian kami telah dilakukan terus-menerus selama total 3 tahun berturut-turut oleh lebih dari 110 ilmuwan. Sebagai Direktur Pusat dan ilmuwan kepala, kepergian saya akan sangat mempengaruhi kemajuan mereka. Saya harap Master Sekte dapat memberi saya penjelasan yang masuk akal. Saya sangat menyesal, Direktur Ling. Saya benar-benar tidak menyadari bahwa Anda adalah seorang peneliti. Hanya saja ada sesuatu yang sangat penting yang harus kami tangani, jadi kami sekarang membutuhkan bantuan Anda. Itulah mengapa kami memberanikan diri untuk memanggil Anda ke sini. Aku benar-benar tidak tahu apa yang dipikirkan oleh kedua yang mulia itu ketika mereka menunjuk seorang Master Sekte sepertimu. Anda tidak punya nyali sama sekali. Katakan padaku, apa gunanya menjadi pria tampan? Kamu hanya seorang banci. Baiklah, katakan padaku dengan cepat, untuk apa Anda membutuhkan saya? Setelah ini berakhir, saya masih harus kembali secepat mungkin. Saya akan memberi Anda waktu setengah hari, tidak 3 jam. Saya tidak berpikir Anda akan memiliki masalah yang membutuhkan lebih dari itu untuk saya selesaikan. Semua orang lindungi Ling Zichen dan bersiaplah untuk pertempuran. Wulin, tolong bantu aku menstabilkan kereta. Kamu benar-benar orang gila. Kami terdesak oleh waktu. Kami tidak dapat menyelesaikan proses modifikasi tepat waktu tanpa menggunakan mesia saya sebagai kereta. Apakah Anda berpikir bahwa modifikasi adalah tugas yang mudah? Ayo, cepat, berdiri di belakangku dan bantu aku menstabilkan kereta. Bantingan akan menjadi sangat kuat. Dipersiapkan. Apakah kamu takut? Ini tidak ada hubungannya dengan apakah aku takut atau tidak. Bagaimana Anda bisa menganggap diri Anda begitu enteng? Ini tidak ada hubungannya dengan aku menganggap enteng atau tidak. Sebagai seorang ilmuwan, saya hanya peduli pada tingkat keberhasilan. Saya berpikir untuk menggunakan tubuh saya sebagai kereta karena saya adalah orang yang paling akrab dengan unit sirkuit jiwa sumber sirkulasi positif di benua saat ini. Di sisi lain, hanya ada satu Eternal Heaven yang lebih mematikan dari yang saya kembangkan sebelumnya. Jika saya ingin menjadikannya senjata super jangka panjang yang dapat digunakan kembali, saya perlu melakukan sedikit modifikasi pada unit sirkuit jiwa sumber sirkulasi positif secara terus-menerus. Saya juga akan melakukan beberapa penyesuaian selama proses peluncuran. Saya bukan master jiwa, tetapi ada banyak unit sirkuit jiwa sumber sirkulasi positif dalam komposisi tubuh saya. Kesadaran spiritual saya terkait dengan surga abadi sehingga paling efektif saat digunakan. Lewat sini, tingkat keberhasilan akan meningkat 18,5% dibandingkan dengan menempatkan gerbong di tempat lain. Apakah Anda tahu pentingnya angka ini? Itu berarti keamanan keseluruhan ditingkatkan 20%. Perbedaannya sangat besar, jadi, bagaimana saya tidak melakukannya? Apalagi saya sudah berhasil. Aku senjata super sekarang. Saya harus mengatakan bahwa bahkan Anda tidak mampu menahan ledakan frontal dari saya. Hahaha, aku akan menjadi dewa meriam sekte Tang kita di masa depan. Apa yang sedang terjadi? Kenapa kamu tidak mengatakan apa-apa? Zichen, kamu telah berkorban terlalu banyak. Apakah kamu pikir aku monster? Bahwa aku wanita gila? Tidak, saya tidak. Aku tidak pernah menganggapmu sebagai monster sebelumnya. Dalam hati saya, Anda adalah seorang ilmuwan terhormat. Anda memberikan hidup Anda untuk sains. Kamu adalah kebanggaan sekte Tang. Tapi, aku juga seorang wanita. Aku merindukan hal-hal yang dirindukan seorang wanita. Bahkan jika aku hanya memikirkannya sesekali, bagaimanapun juga aku tetap seorang wanita. Bersiaplah untuk meluncurkan meriam Eternal Heaven. Tang Wulin, stabilkan kereta. Bab 1932 yang gila telah pergi. Adegan masa lalu terus muncul di benaknya. Di sisi lain, wanita yang memiliki keyakinan kuat dan antusiasme yang tinggi dalam penelitian teknologi jiwa telah pergi. Dia tidak dapat meluncurkan meriam Eternal Heaven. Akibatnya,
dia memilih untuk menggunakan tubuhnya untuk menanggung surga abadi dan mengubah dirinya menjadi amunisi jiwa tetap peringkat pembunuh dewa. Dia mengorbankan hidupnya untuk melepaskan senjata paling ampuh yang diproduksi oleh teknologi jiwa umat manusia di jurang maut. Bagaimanapun, dia membuat dirinya menjadi surga abadi. Justru kerja keras dan usahanya yang memungkinkan surga abadi dilepaskan untuk kedua kalinya. Pada saat pertempuran terakhir ini, ledakan itu memang penting bagi legiun umat manusia. Direktur Pusat Penelitian Senjata Jiwa Sekte Tang, Ling Zichen telah jatuh. Pancaran panas yang menyala-nyala memenuhi seluruh lorong jurang. Karena kecerahan yang intens, militer federal tidak dapat melihat apa yang terjadi dalam ledakan besar yang mengerikan itu. Hanya sinar pijar yang memenuhi bidang visual mereka. Gelombang kekerasan dari ledakan menyapu tempat kejadian. Karena militer federal tidak jauh dari pusat gempa, mereka bergoyang meskipun ada perisai pelindung. Lagi pula itu adalah senjata pamungkas umat manusia. Tentara garis depan dan orang-orang yang bersorak untuk mereka terdiam sesaat. Parlemen federal menerima laporan dari garis depan pada saat berikutnya mengenai situasi tersebut. Dia telah mengubah dirinya menjadi bom dan meluncurkan dirinya dengan Eternal Heaven ke arah musuh. Dia gigih dalam menghadapi kematian. Ledakan itu berlangsung lebih dari 10 menit sebelum pancaran sinarnya memudar. Surga abadi dikenal sebagai amunisi jiwa tetap peringkat pembunuh dewa karena kekuatannya benar-benar dapat menyaingi ketuhanan. Itu adalah yang paling kuat dari 3 amunisi jiwa tetap peringkat God Killer. Ledakan surga abadi menghasilkan kekuatan yang beberapa kali lebih kuat dari pita cahaya sebelumnya. Air mata memenuhi pinggiran mata Tang Wulin. Tubuhnya sedikit bergetar sementara bibirnya mengerucut erat. Hanya ada satu pikiran di benaknya sekarang. Aku tidak akan membiarkan Ling Zichen mati sia-sia. Ayo pergi. Tang Wulin memanggil. Dia menarik tangan Putri Naga Perak Gu Yuena. Keduanya naik ke langit secara bersamaan. Mereka menyerbu langsung ke arah cahaya yang berapi-api dengan cahaya ganda berwarna emas dan perak bahkan sebelum ledakan mereda. Udara kehilangan oksigen karena pembakaran yang intens, dan menjadi sangat panas. Itu menjadi zona terlarang bagi umat manusia, tetapi Tang Wulin dan Gu Yuena langsung terjun ke dalamnya tanpa ragu-ragu. Pikiran mereka terhubung. 2 sinar cahaya keluar dari telapak tangan mereka secara terpisah. Itu tepatnya tombak naga emas dan tombak naga perak. 2 senjata ilahi yang hebat menukik ke dalam ledakan hebat dengan pancaran yang menyilaukan. Seketika, tubuh Tang Wulin dan Gu Yuena menjadi panas membara. Energi tak terukur mengalir ke tubuh mereka secara instan. Itu adalah melahap dari 2 senjata dewa yang hebat. Tidak ada senjata lain yang bisa memberikan pukulan telak pada makhluk abisal. Bahkan pembangkit tenaga peringkat raja dan peringkat raja tidak mampu menahan kekuatan surga abadi. Setelah 3 hari penyesuaian dan kebangkitan, sejumlah besar makhluk abisal dibangkitkan dengan dukungan Raja Sage Abisal. Makhluk-makhluk itu melonjak keluar pada saat itu juga. Pada saat yang sama, surga abadi turun ke atas mereka. Bayangkan saja jumlah makhluk abisal yang dihancurkan oleh ledakan Eternal Heaven. Bahkan lorong abisal hanya bisa melahap dan menyerap energi abisal dalam jumlah terbatas dalam ledakan besar yang tak terduga. Bahkan Raja Sage Abisal asyik dengan pusat ledakan untuk mengkhawatirkan hal lain untuk sementara. Tombak naga emas dan tombak naga perak terjun ke pusat ledakan dalam keadaan seperti itu. Sejumlah besar energi abisal dimakan dan diserap oleh tombak sebelum disalurkan kembali ke Tang Wulin dan Gu Yuena. Kekuatan mereka meningkat secara substansial sekaligus. Perubahan yang paling jelas adalah proyeksi pohon kehidupan kuno di kejauhan menjadi lebih jelas. Sumber kehidupan yang lebih kaya dilepaskan untuk menyelimuti tanah. Raung, raung, raungan. Raungan liar dan mengamuk terdengar segera setelah 2 ledakan keras yang menusuk terdengar. 2 sinar cahaya ditembakkan ke belakang. Mereka justru adalah 2 tombak dewa. Tang Wulin dan Gu Yuena mencabut senjata ilahi mereka. Belakangan, sinar cahaya melonjak dari epicentrum ledakan. Kalian semua harus mati. Semua ini harus dihancurkan. Raja Sage Abisal jelas dalam kondisi yang agak buruk. Rambutnya yang panjang terurai ke belakang punggungnya. Dia bukan lagi orang yang bersih seperti sebelumnya. Dia memiliki wajah yang tenang dan tampan pada awalnya, tetapi sekarang, wajahnya memiliki beberapa luka. Pakaiannya juga sobek. Rupanya, dia terluka parah di epicentrum ledakan yang disebabkan oleh senjata mengerikan, senjata abadi meskipun kemampuannya lebih unggul. Tang Wulin dan Gu Yuena sekali lagi melepaskan transformasi Dewa Naga tanpa ragu-ragu.
Warna emas menyatu dengan warna perak. Suar yang menusuk meledak. Kedua siluet itu bertepatan. Saat ini, aura Dewa Naga lebih kuat dari rilis sebelumnya di medan perang sebelumnya. Tang Wulin mengubah dirinya menjadi Dewa Naga yang sombong. Tombak naga perak dan tombak naga emas melonjak ke langit sebelum berubah menjadi dua pancaran yang berputar di sekitar tubuhnya mirip dengan dua satelit yang berputar. Tombak naga emas menusuk ke udara. Sekaligus, semburan energi yang kuat meledak untuk menelan Raja Sage Abyssal. Api dimuntahkan dari mata Sage King Abyssal. Dia jelas marah tanpa alasan. Dia tidak pernah menyangka akan terluka di pesawat benua Douluo. Dia selalu menghargai tubuhnya. Untuk lebih meningkatkan dirinya ke alam God King, tubuhnya sangat penting untuk mencapai tujuannya. Cedera tersebut tentunya akan menunda ambisinya untuk menjadi Raja Dewa. Faktanya, dia mungkin tidak dapat mencapai bentuk yang sempurna. Bagaimana dia bisa menahan diri untuk tidak marah? Selain itu, tombak naga emas dan tombak naga perak telah melahap sejumlah besar energi abisal sebelumnya. Dia hanya bisa menonton tanpa daya saat mereka menyelesaikan proses ketika dia terganggu. Energi abisal dianggap sebagai bagian dari Raja Sage Abyssal. Ketika energi abisal dilahap, kekuatannya juga akan melemah. Dia datang ke benua Douluo, sehingga dia bisa melahap semua kekuatan kehidupan di sini dan menggunakan bintang Douluo sebagai fondasi alam ilahinya. Saat ini, dia belum melahap banyak kekuatan hidup benua Douluo. Sebaliknya, dia kehilangan cukup banyak energi abisal yang membuatnya semakin marah. Dia telah kehilangan mood bermain kucing menangkap tikus. Saat ini, dia hanya bisa berpikir untuk menghancurkan segalanya sebelum dia dan melahap semua yang bisa ditawarkan pesawat ini secepat mungkin. Heaven Saint Craig Abyss ditusuk ke depan dengan berani. Semburan energi yang sangat besar segera dihentikan. Di peringkatnya, tidak lagi penting baginya untuk melepaskan keterampilan jiwanya. Yang paling penting adalah kecepatan absolut dengan kekuatan absolut. Raja Sage Abyssal mengayunkan tubuhnya sekali, dan dia berada di depan Tang Wulin. Heaven Saint Craig Abyss diayunkan dengan berani ke kepala Tang Wulin. Tang Wulin mengangkat trisula Dewa Laut di tangannya sementara tubuhnya berbelok ke samping secara bersamaan. Setelah belajar dari pengalaman sebelumnya, dia tidak akan pernah memaparkan tubuhnya ke pancaran surga Saint Craig Abyss lagi. Dentang, suara menusuk terdengar. Tang Wulin mundur tiba-tiba. Namun, dia tidak terlempar oleh dampak seperti sebelumnya. Sisik 9 warna terlihat berkilauan di tubuh Tang Wulin. Sisik-sisik itu tampak seperti cermin reflektif. Tidak hanya itu, cahaya keemasan yang aneh terlihat di sekujur tubuhnya. Sinar keemasan menyembur keluar membuat tubuhnya jatuh ke belakang. Pada saat yang sama, ia berhasil menangkis sebagian dari pancaran Heaven Saint Craig Abyss. Selain itu semakin meningkatkan kekuatan Tang Wulin secara luar biasa. Saat dia mengayunkan trisula emas, cahaya keemasan berpindah ke lengannya. Di sisi lain, ketika ia jatuh kembali dari dampak, cahaya keemasan menutupi tubuhnya untuk meminimalkan dampak akibat tabrakan. Itu benar-benar menarik. Terobosan segel lapisan ke-16 Raja Naga Emas menandakan bahwa Tang Wulin telah memperoleh cincin jiwa emas ke-8. Pada saat yang sama, cincin jiwa ke-8 memberinya kemampuan, yang dimiliki oleh kekuatan garis keturunan Raja Naga Emas, yang dikenal sebagai air terjun emas. Bab 1933 Pohon Kehidupan Kuno bergabung. Dua kemampuan paling kuat dari Raja Naga Emas adalah serangan dan pertahanannya. Kemampuan serangan hanya bisa diperoleh setelah semua segel dibuka. Di sisi lain, kemampuan pertahanan justru air terjun emas yang saat ini dilepaskan oleh Tang Wulin. Lebih tepatnya, air terjun emas seharusnya dikenal sebagai air terjun naga emas. Itu bukan hanya keterampilan jiwa tipe pertahanan murni tetapi kemampuan pertahanan dan dukungan. Setiap kali Tang Wulin dalam bahaya, itu bisa segera memberikan penanggulangan terbaik untuk keadaan darurat. Raja Sage Abyssal tercengang ketika dia menyadari bahwa dia nyaris tidak melukai Tang Wulin dengan tombaknya. Dia memperhatikan bahwa lawannya jelas lebih kuat setelah menyelesaikan transformasi Dewa Naga kali ini. Raja Sage Abyssal tidak bisa menahan perasaan heran di dalam hatinya. Meskipun masih ada perbedaan besar di antara mereka berdua, dia agak terkejut bahwa lawan di depannya memiliki kemampuan untuk bersaing dengannya dalam waktu singkat. Itu adalah perasaan yang tidak menyenangkan. Raja Sage Abyssal tidak akan pernah membiarkan kecelakaan seperti itu terjadi. Dia tidak menyangka kedua pemuda di hadapannya berkembang sampai sejauh ini meski belum bisa mencapai ketuhanan.
Dia tidak bisa membiarkan mereka terus berkembang dengan cara seperti itu. Mata Raja Sage Abisal tiba-tiba menjadi dalam. Dia telah menyusul Tang Wulin dalam sekejap. Heaven Sane Crack Abyss sekali lagi ditusuk ke arah lawan. Mustahil untuk menghindar ketika dihadapkan dengan kecepatan dan kekuatan absolut. Saat Raja Sage Abisal melancarkan serangan, semua kekuatan langit dan bumi digunakan olehnya. Itu tidak bisa dihindari. Tang Wulin mengangkat Trisula Dewa Laut di tangannya lagi. Ledakan keras yang menusuk terdengar, dan dia dipukul mundur sekali lagi. The Heaven Sane Crack Abyss dimiringkan dalam gerakan mengangkat ke atas. Air terjun naga emas mendorong tubuh Tang Wulin ke samping. Pada saat yang sama, ia menahan pancaran tajam dari Heaven Sane Crack Abyss dengan kemampuan terbaiknya. Kekuatan Sale Raja Sage Abisal begitu kuat sehingga lengan Tang Wulin benar-benar mati rasa dan sakit hanya setelah 2 benturan. Meskipun dia dalam kondisi yang lebih baik dari pertempuran sebelumnya, dia tahu itu tidak cukup. Masih ada perbedaan besar di antara mereka. Air terjun naga emas hanya berhasil menahan sebagian dari pancaran yang tajam. Pancaran Heaven Sane Crack Abyss memotong Golden Dragon Moon Song dan meninggalkan luka besar di atasnya. Kemampuan Heaven Sane Crack Abyss untuk menepis pertahanan lawan benar-benar mendominasi. Armor perang 4 kata menjadi tidak efektif dalam serangannya. Darah segar menyembur keluar sekali lagi. Banyak orang yang terengah-engah saat menonton adegan itu. Tidak diragukan lagi, Tang Wulin dan Gu Yuena adalah kekuatan terakhir untuk melawan Raja Sage Abisal. Namun, pada saat yang tepat inilah aliran sinar hijau melintasi langit untuk menerangi tubuh Tang Wulin saat terluka. Cahaya itu bersinar sekali. Luka Tang Wulin sembuh. Bahkan aura tajam Heaven Sane Crack Abyss di dalam tubuhnya langsung tersapu ke dalam kehampaan. Kejang di lengannya menghilang segera setelah itu. Dia segera pulih dan dalam kondisi puncak hampir dalam sekejap. Sepertinya dia telah dibangkitkan. Trisula Dewa Laut menusuk dengan berani. Dia melepaskan Forbid Commonplace, Dragon Emperor Chas. Sebuah kekuatan ledakan yang mengerikan disertai dengan ledakan yang luar biasa menghantam Raja Sage Abisal secara tiba-tiba. Raja Sage Abisal menggunakan Heaven Sane Crack Abyss untuk memblokirnya. Ledakan yang dalam terdengar. Dia terhuyung mundur karena benturan. Ini adalah pertama kalinya Raja Sage Abisal dipukul mundur sejak dia bertarung melawan Tang Wulin dan Gu Yuena. Pohon kehidupan kuno akhirnya bergerak. Sebagai inti kehidupan dari seluruh benua Douluo, pohon kehidupan kuno tampaknya memahami pentingnya kemenangan dalam pertempuran ini. Itu mengeksekusi gerakan dari seberang udara untuk membantu Dewa Naga. Raja Sage Abisal tertegun sesaat ketika dia dipukul mundur. Dia kemudian menjadi geram. Heaven Sane Crack Abyss bersinar terang seperti kristal biru tua yang tembus cahaya. Saat diayunkan sekali lagi, mata Raja Sage Abisal berubah menjadi biru tua juga. Trisula Dewa Laut di tangan Tang Wulin mengubah serangan Kaisar Naga menjadi alam semesta terlarang, Kaisar Naga binasa. Dia menghadapi ketangguhan dengan ketangguhan. Karena dia tidak bisa menghindarinya, dia malah memilih untuk terlibat dalam tabrakan langsung. Ledakan, Tang Wulin sangat ditolak. Kali ini, ada luka besar yang hampir membelah tubuhnya menjadi 2. Tanpa diragukan lagi, itu adalah kemampuan menyerang sebenarnya dari Abyssal Sage King. Sebelumnya, serangan seperti itu akan mengirim Tang Wulin ke ambang kematian. Saat ini, dia mendapat dukungan dari kekuatan hidup dari seluruh benua Douluo. Sinar hijau yang menyilaukan mendarat di tubuh Tang Wulin dengan cara yang sangat tepat. Itu merevitalisasi dia secara instan sementara luka-lukanya sembuh di saat berikutnya. Selanjutnya, dia sekarang dalam kondisi puncak. Trisula Dewa Laut dilepaskan untuk menyerang Raja Sage Abisal sekali lagi. Raja Sage Abisal tidak mengharapkan hasil seperti itu. Dia tidak lagi merasa marah tetapi malah tertekan. Dia lelah melawan lawan yang tidak bisa dikalahkan sampai mati. Dia sadar bahwa pohon kehidupan kuno menyalurkan kekuatan hidup dalam jumlah yang sangat besar untuk menyembuhkan luka apapun yang ditimbulkan oleh serangan Heaven Sane Crack Abyss. Dia masih bisa membunuh Tang Wulin dengan membuatnya tetap bertunangan untuk waktu yang lebih lama. Tang Wulin akan kelelahan sampai dia tidak bisa lagi mempertahankan usahanya. Namun, itu akan memakan waktu lama. Saat ini, perpaduan Tang Wulin dan Gu Yuena menghasilkan transformasi Dewa Naga dengan dukungan pohon kehidupan kuno. Mereka mirip dengan permen lengket yang sulit dilepaskan. Raja Sage Abisal menyipitkan matanya dan mendengus. Sangat baik, apakah Anda pikir Anda akan dapat menghentikan kemajuan saya begitu saja? Saat dia berbicara,
dia menyapu Heaven Saint Crack Abyss secara horizontal dan meledakkan Tangulin sekali lagi. Pada saat berikutnya, dia mengangkat senjata super ilahi di atas kepalanya. Sinar biru gelap melonjak dari tubuhnya dan menyembur ke tanah di bawah. Abyss berkumpul kembali. Cahaya dari ledakan Eternal Heaven meredup sekarang. Itu memudar secara bertahap untuk mengungkapkan jalan keluar jurang yang sekarang menjadi 2 kali lipat ukuran awalnya. Tidak ada satupun makhluk abisal yang bisa dilihat. Bisa dibayangkan betapa dahsyatnya ledakan itu. Tepat pada saat itu pilar cahaya emas senja raksasa dimuntahkan dari lorong abisal mengikuti panggilan Raja Sage Abisal. Ada ekspresi kejam pada ekspresi Raja Sage Abisal ketika pilar cahaya raksasa muncul. Ekspresi Tangulin segera berubah serius. Dia jelas merasakan energi abisal yang kuat dari pilar cahaya senja emas dengan aura abisalnya. Jelas bahwa surga abadi telah menghentikan pesawat abisal, tetapi tidak banyak merusak jurang. Saat aku turun ke dunia ini, semua tekanan planar tidak ada lagi. Itu menandakan bahwa saya dapat membawa kekuatan seluruh jurang ke sini, termasuk kekuatan kebangkitan jurang. Meskipun melelahkan, mengkonsumsi beberapa sumber daya tersembunyi tidak seberapa dibandingkan dengan melahap pesawat Douluo. Anda hanya dapat menghentikan saya untuk sementara, tetapi saya ingin melihat bagaimana Anda akan menghentikan legiun abisal saya. Sebelum suara Raja Sage Abisal menghilang, jutaan makhluk abisal menyembur keluar dari pilar cahaya emas senja raksasa yang mirip dengan gadis peri yang menyebarkan bunga dari surga. Makhluk abisal menyerbu ke segala arah. Tangulin tercengang saat melihat beberapa siluet familiar dari banyak makhluk abisal. Ada Raja Naga Roh Abisal, Raja Roh. Ada Raja Abisal dari Permaisuri Hitam, Raja Hitam. The Intense Monarch, The Transform Monarch, The Bee Monarch dan Raja Abisal lainnya yang telah terbunuh dalam pertempuran sebelumnya semuanya keluar dari pilar cahaya raksasa, senja emas, satu persatu. Meskipun Raja Abisal yang dibangkitkan ini kurang spiritualitas dan kecerdasan dibandingkan sebelumnya, aura yang mereka pancarkan tidak lemah. Kekuatan Raja Sage Abisal dan seluruh pesawat abisal benar-benar terungkap saat ini. Mata Tangulin berubah 9 warna sepenuhnya saat menyaksikan pemandangan itu. Semua peluang hilang. Dia hanya bisa mengakhiri semua ini dengan membunuh Raja Sage Abisal. Lingkaran cahaya 9 warna ditaburkan sementara aura Tangulin langsung terangkat sempurna. Pohon kehidupan kuno memproyeksikan sinar cahaya dan menyinari tubuhnya seolah merasakan transformasinya. Dia melepaskan badai tak terbatas. Raja Sage Abisal mendengus sekali. Dia tidak menghindari badai tak terbatas. Sebaliknya, dia menghadapinya secara langsung. Dia memperhatikan Tangulin dengan mengejek seolah berkata, bahkan jika kamu bisa menjebakku untuk saat ini, lalu apa yang harus kamu bunuh? Tepat pada saat inilah Tangulin tiba-tiba menyerahkan Trisula Dewa Laut ke tangan kirinya. Telapak tangan kanannya melintasi kekosongan dan menekan ke dada Raja Sage Abisal. Kepulan api 7 warna langsung mencap dada Raja Sage, berubah menjadi bentuk bunga teratai. Jeritan menyakitkan Sage King bergema di seluruh adegan sekaligus. Bab 1934 Bunga Teratai 7 Warna. Ulin, desain apa yang ada di tanganmu itu? Gu Yuena melihat sekilas motif bunga teratai 7 warna yang tampak aneh di punggung tangannya saat lengannya memeluknya. Oh, aku sudah melupakannya. Dia. Nyala api dalam bentuk bunga teratai yang berkilauan dengan pancaran 7 warna terukir di dada Raja Sage Abisal. Raja Sage Abisal mengeluarkan jeritan menyakitkan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Sensasi terbakar menghanguskan jantung dan tulangnya. Itu tidak hanya membakar tubuhnya tetapi juga kesadaran ilahinya. Dari mana nyala api itu berasal? Itu dari Fire Host Clan. Itu berasal dari klan aneh yang mengaku milik dunia biru ajaib, menurut deskripsi yang diberikan oleh anggota klan Hosti Api. Itu adalah wilayah yang aneh dengan lautan 7 warna dan 6 wilayah besar. Api bunga teratai 7 warna adalah api asli klan pembawa api. Itu terkenal bisa membakar apapun. Tepatnya pengingat Gu Yuena bahwa Tangulin ingat dia masih memiliki nyala api seperti itu. Ketika dia menggunakan kekuatan jiwanya untuk mendorong nyala api muncul untuk pertama kalinya setelah dia mencapai tubuh peringkat dewa, dia merasa takut sekaligus gembira pada saat yang bersamaan. Tubuhnya telah melampaui tubuh emas anti bocor. Setelah mencapai tubuh dewa yang sebenarnya, kemunculan api bunga teratai 7 warna membangkitkan rasa takut dalam dirinya. Orang bisa membayangkan betapa kuatnya kemampuan nyala api itu. Justru kartu truf yang disiapkan Tangulin untuk Raja Sage Abisal hari ini.
Badai tak terbatas mungkin bisa melumpuhkan lawan untuk sementara, cukup lama baginya untuk melepaskan bunga teratai 7 warna pada Raja Sage Abyssal. Teriakan menyakitkan Raja Sage Abyssal menghentikan Legiun Abyssal sesaat setelahnya. Tang Wulin mengayunkan Trisula Dewa Laut sekali lagi untuk menembus dada Raja Sage Abyssal. Badai tak terbatas kehilangan cengkeramannya pada Raja Sage Abyssal. Kesenjangan basis kultivasi mereka membuat kendali badai tak terbatas bertahan hanya dalam waktu singkat. Setelah berjuang bebas dari badai tak terbatas, Raja Sage Abyssal menggunakan Heaven Saint Crack Abyss untuk menyapu secara horizontal untuk mendorong Trisula Dewa Laut pergi, tetapi tiba-tiba kembali untuk memotongnya di saat berikutnya. Pancaran darah biru tua menyembur keluar. Sepotong besar daging dicukur dari dada Sage King Abyssal dengan Heaven Saint Crack Abyss miliknya sendiri. Dia terlempar ke langit bersama dengan api bunga teratai 7 warna. Bahkan sekarang, pancaran 7 warna di kepala Raja Sage Abyssal berkedip beberapa kali. Wajahnya kesakitan sebelum pancaran biru gelapnya menenggelamkan pancaran 7 warna. Api bunga teratai 7 warna membakarnya sampai akhirnya dia berjuang bebas dari badai tak terbatas. Hanya butuh 2 napas ketika dia memotong sebagian dari dirinya. Bagaimanapun, dia tampaknya terluka. Dia tidak pernah menyangka akan menderita luka yang bahkan lebih parah daripada diledakkan oleh surga abadi sebelumnya. Nyala api itu tentu saja tingkat tinggi. Luka di dadanya begitu dalam sehingga orang bisa melihat sesuatu yang mirip dengan kerangka manusia. Itu sama sulitnya untuk disembuhkan seperti luka Tang Wulin yang ditimbulkan oleh Heaven Saint Crack Abyss sebelumnya. Dia tidak mampu menyembuhkan lukanya untuk saat ini. Lebih penting lagi, kesadaran ilahi Raja Sage Abyssal terluka sampai batas tertentu. Itu adalah kehilangan terbesarnya. Karena kurangnya tablet ketuhanan, dia belum menciptakan alam ilahi. Kesadaran ketuhanannya telah terakumulasi selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya sebelum alam ilahi diciptakan. Cedera pada kesadaran ketuhanannya merupakan pukulan telak baginya. Itu secara substansial akan mempengaruhi peringkatnya di alam ilahi di masa depan. Beraninya kau melukaiku. Raja Sage Abyssal sangat marah. Dia menikam Heaven Saint Crack Abyss ke arah Tang Wulin dan memproyeksikan cahaya yang tak terhitung jumlahnya yang menyelimuti Tang Wulin dari segala arah. Sepertinya dia hanya bisa melampiaskan kebencian di hatinya dengan mencabik-cabik lawannya sepenuhnya. Tang Wulin tenang dan tenang saat ini. Semakin mengerikan situasinya, semakin dia harus tenang. Satu-satunya kekecewaannya adalah api Lotus Fire 7 warna tidak menyala untuk waktu yang lama sebelum padam. Ketika dia dipukul mundur sebelumnya, dia melirik motif di tangannya dan mencatat bahwa desain bunga teratai 7 warna telah memudar. Dia tidak bisa menyalakan api lagi terlepas dari seberapa keras dia mencoba. Rupanya, dia hanya bisa menggunakannya untuk waktu yang singkat. Dia benar-benar menyesalinya. Dia tidak menyangka api bunga teratai 7 warna menjadi begitu efektif sehingga bahkan bisa melukai kesadaran suci Raja Sage yang abisal. Kalau tidak, dia pasti akan mencari kesempatan yang lebih baik untuk memanfaatkannya. Karena urgensi situasi sebelumnya dan serangan Legiun Abyssal, dia segera memanfaatkannya. Namun, dia tidak berhasil melukai Raja Sage Abyssal dengan parah. Saat ini, Tang Wulin mengendalikan tubuh Dewa Naganya untuk menyusut saat dia dihadapkan pada serangan Heaven Saint Crack Abyss yang mencakup segalanya. Trisula Dewa Laut memproyeksikan lingkaran cahaya sekali lagi. Di saat berikutnya, dia melepaskan badai tak terbatas. Kedua tombak Dewa Besar terus melingkari dan bertabrakan satu sama lain. Aura tajam Heaven Saint Crack Abyss membuat Tang Wulin merasa tercekik. Luka mulai muncul di tubuhnya saat dia mengeluarkan banyak darah dari 7 lubang tubuhnya. Namun, dia mengandalkan tubuh peringkat dewa dan ketinggian dari transformasi Dewa Naga untuk menahan serangan dengan paksa. Ketika serangan Raja Sage Abyssal sedikit melemah, lukanya sembuh total di bawah iluminasi pohon kehidupan kuno. Saat ini, Tang Wulin dan Gu Yuena berhasil menahan Raja Sage Abyssal melalui upaya bersama mereka. Pada saat yang sama, aksi di medan perang berjalan lancar. Sisi umat manusia telah dipersiapkan dengan baik dalam formasi pertempuran mereka. Saat mereka dihadapkan oleh Legiun Abyssal, pusat kekuatan militer federal melompat ke langit secara berurutan untuk melawan musuh yang tangguh. Sinar hijau biru terlihat beredar di mata besar Azure Ox Piton. Dia mengayunkan tubuhnya sekali dan dia berubah menjadi ular piton raksasa dengan panjang lebih dari 1000 meter. Itu memiliki kepala lembu dan tubuh ular sanca. Itu merayap menuju makhluk paling kuat nomor 2 yang dibangkitkan dari jurang maut, Raja Naga Roh Abyssal, Raja Roh.
Terlepas dari kebangkitan Raja Roh, dia sedikit berbeda dari sebelumnya. Dia bukan lagi peringkat dewa, tapi dia masih berada di puncak tepat di bawah peringkat dewa. Dia sangat cocok melawan lawannya Daming. Dia mengandalkan kemampuan kontrolnya yang kuat untuk melawan Daming. Di sisi lain, Erming bertunangan dengan Intense Monarch. Tanpa Heaven Saint Crack Abyss, kemampuan Intense Monarch melemah secara substansial. Dia ditekan oleh Erming dalam tabrakan frontal. Kolaborasi Daming dan Erming menutupi hilangnya beberapa dewa semu. Berdasarkan basis kultivasi mereka, basis kultivasi Daming tidak kalah dengan laut tanpa batas Douluo Chen Xinji. Bahkan, dia mungkin telah melampaui Chen Xinji. Kemampuan Erming sama kuatnya. Dua dewa binatang yang hebat berhasil menghentikan dua raja paling kuat dari pihak lawan. Pembangkit tenaga lainnya terlibat dengan lawan mereka. Sekaligus, kedua belah pihak terlibat dalam tabrakan kekerasan. Ledakan keras terdengar, dan semua meriam dan senjata jiwa umat manusia beroperasi dengan kecepatan penuh. Suara ledakan yang menusuk dan suara ledakan yang memekakkan telinga bergema di seluruh pemandangan. Jumlah makhluk abisal benar-benar luar biasa. Itu seperti yang disebutkan oleh Raja Sage Abisal. Ketika tubuhnya dibawa ke benua Douluo, faktor yang paling penting adalah meminimalkan penindasan oleh penguasa pesawat benua Douluo di atas lorong jurang. Dalam keadaan seperti itu, semua kendala akan hilang. Itu akan memungkinkan pesawat abisal untuk membawa makhluk abisal ke dunia ini dengan hambatan minimal. Raja Sage Abisal berusaha keras menggunakan energi abisal untuk membangkitkan banyak makhluk abisal. Saat ini, lebih dari setengah dari 108 tingkat jurang rusak. Namun, hampir semua pembangkit tenaga listrik yang mewakili tingkat 108 awalnya telah dibangkitkan. Dengan demikian, Legiun umat manusia berada di bawah tekanan yang luar biasa. Sangat sulit bagi mereka setelah kehilangan bala bantuan tembakan artileri jarak jauh dari laut. Tembakan artileri tidak memadai. Tabrakan antara pembangkit tenaga listrik masih bertahan. Sisi umat manusia telah mengirimkan pembangkit tenaga listrik dari Akademi Shrek, Pagoda Roh, Aula Dewa Perang, dan semua klan besar yang tertutup. Mereka harus baik-baik saja untuk saat ini. Namun, mereka kalah dalam pertempuran secara keseluruhan. Beberapa garis pertahanan telah dilanggar. Penguatan terus-menerus dari pembangkit tenaga War God Hall dari Sekte Tang berhasil membuat garis pertahanan bertahan lebih lama. Saat ini, militer federal sebagian besar kekurangan senjata mematikan berskala besar. Untuk alasan keamanan dan daya tahan pasukannya, mereka bergerak maju dan mundur dengan hati-hati. Sebagian besar peralatan tipe amunisi Fixed Sol dipasang di 3 armada besar. Namun, 3 armada besar telah dihancurkan oleh Raja Sage Abisal yang mengakibatkan kekurangan senjata serangan berskala besar di pihak umat manusia. Bab 1935 Ledakan Jade Snake. Lebih penting lagi, Legiun Abisal tidak henti-hentinya datang. Makhluk Abisal yang terbunuh akan dikembalikan ke pesawat Abisal. Makhluk Abisal level yang lebih rendah akan segera dibangkitkan sehingga mereka akan kembali ke medan perang dalam waktu singkat. Di sisi lain, kematian manusia di pihak umat manusia akan menjadi kematian yang sebenarnya. Jika ini terus berlanjut, mereka tidak akan memiliki peluang untuk menang. Tang Wulin dan Gu Yuena terlalu sibuk untuk melakukan hal lain sementara itu. 2 tombak naga yang berputar di sekitar mereka ditekan oleh Heaven Saint Crack Abyss sehingga mereka tidak bisa terbang untuk melahap energi abisal. Meskipun Raja Sage Abisal belum membunuh mereka, dia tidak memberi mereka kesempatan untuk melahap energi abisal lagi. Ledakan, garis pertahanan akhirnya ditembus. Perangkat pertahanan jiwa meledak dengan ledakan keras. Sejumlah besar makhluk abisal melonjak keluar dari pelanggaran di garis pertahanan. Sementara itu, bola cahaya perak turun dari langit dan langsung menyebar. Hamparan luas pola cahaya perak tersebar di tanah untuk mengisi celah yang lebarnya lebih dari 100 meter. Makhluk abisal yang menyerang tempat ini tiba-tiba menjadi tidak bergerak dan terbelenggu total di area ini. Sakler Luo Guixing muncul di area tidak jauh. Dia tampak agak pucat saat ini. Sulit baginya untuk mengendalikan begitu banyak makhluk abisal sekaligus. Selain itu, tidak ada kekurangan pembangkit tenaga listrik di antara makhluk-makhluk itu. Bagaimanapun, pelanggaran tidak dapat ditembus lagi. Jika tidak, umat manusia akan benar-benar dikalahkan dalam waktu singkat. Makhluk abisal akan menyerang ke arah benua Douluo tanpa ragu sedikit pun begitu mereka menembus garis pertahanan. Pada saat itu,
umat manusia tidak akan memiliki kesempatan untuk menang sama sekali. Dengan demikian, Luo Guixing berusaha keras untuk menahan pelanggaran itu dengan kemampuan terbaiknya. Entah dari mana, siluet hitam bergerak dalam sekejap. Sejumlah besar makhluk abisal dipotong menjadi dua bagian sebelum berubah menjadi energi abisal. Itu adalah Su Yucheng yang menebas selusin makhluk abisal dengan Reapers Kite miliknya. Shrek Six Monster sedang bertarung melawan pembangkit tenaga peringkat raja dan peringkat raja abisal saat ini. Hanya mereka yang bisa menyelamatkan situasi di sini. Segera setelah mereka menyegel celah, ledakan keras terdengar dari daerah terdekat. Pelanggaran yang lebih besar muncul. Makhluk abisal melonjak seperti air yang menyembur dari bendungan. Sudah berakhir, sudah terlambat. Su Yucheng dan Luo Guixing memiliki ekspresi pahit di wajah mereka. Jumlah makhluk abisal sangat besar. Jika militer federal masih dalam masa prima, mungkin mereka masih bisa bertahan lebih lama dengan mengandalkan gelombang infrasonik dan senjata ion berat. Namun, mereka telah sangat lemah dalam pertempuran sebelumnya, dan mereka telah kehilangan bala bantuan angkatan laut. Lebih dari setengah angkatan udara mereka juga hilang. Bagaimana mereka masih bisa menolak ini? Tang Wulin dan Bu Yuena tidak lagi aktif karena mereka dipukuli terlepas dari seberapa banyak mereka menggunakan kemampuan mereka. Tiba-tiba terdengar teriakan dari arah bendungan yang jebol. Mati kamu res kotor, mati. Setelah mendengar suara itu, ekspresi Su Yucheng dan Luo Guixing berubah drastis pada saat bersamaan. Keduanya berteriak serempak, tidak. Di daerah yang tidak jauh, seekor ular besar bersisik hijau tiba-tiba muncul di udara. Segera setelah itu, tubuhnya yang sangat besar meledak dengan ledakan keras. Sisik di tubuhnya melesat keluar ke segala arah yang berbeda. Dimanapun timbangan lewat, kepulan besar kabut hijau tua muncul di jalurnya. Makhluk abisal akan meleleh dengan cepat bahkan setelah sedikit kontak dengan kabut terlepas dari peringkat mereka. Hanya dalam waktu singkat, makhluk-makhluk itu berubah menjadi nanah. Bahkan lebih luar biasa bahwa semburan aura hijau tidak menghilang setelah makhluk abisal berubah menjadi energi abisal setelah kematian mereka. Sejumlah besar makhluk abisal di sekitarnya terinfeksi oleh energi abisal yang kembali ke abis sehingga lebih banyak lagi makhluk abisal yang meleleh sebagai hasilnya. Yiran, jeritan yang menyakitkan terdengar. Sesaat kemudian, beruang raksasa menerkam dari langit dan dengan paksa menghancurkan Baan menjadi lumpur. Matanya memerah karena marah. Jelas, beruang itu tenggelam dalam kegilaan. Ular hijau besar itu tepatnya adalah ular giok Zheng Yiran. Dia mengorbankan hidupnya dan meledak untuk membubarkan racun jade Snake King di medan perang. Itu sangat efektif, tetapi itu juga merupakan kematiannya. Dust Gold Bear yang Nianxia digabungkan dengannya sejak tadi. Bagaimana dia bisa menahan diri agar tidak terkoyak oleh kesedihan setelah menyaksikan kematiannya? Mereka adalah teman sekelas Tang Wulin di masa lalu. Mereka telah berkompetisi melawan Tang Wulin juga. Saat ini, Zheng Yiran adalah pahlawan pertama yang gugur di antara mereka dalam pertempuran terakhir ini. Suara mendengung terdengar. Raja Sage Abisal yang bertugas memimpin seluruh adegan telah memperhatikan situasinya. Dia mengarahkan tongkatnya ke tanah di bawah. Seketika, energi abisal, tercemar dengan racun jade Snake, tenggelam ke dalam tanah dan berhenti kembali ke lorong abisal. Namun, sejumlah besar makhluk abisal telah diracun sampai mati dalam waktu singkat. Tekanan pada pelanggaran akhirnya berkurang. Zheng Yiran membayar harga dengan nyawanya untuk mendapatkan lebih banyak waktu untuk militer federal. Raja Sage Abisal menyaksikan seluruh pemandangan dengan tatapan sedingin es. Raja Roh dibangkitkan. Oleh karena itu, dia belum sepenuhnya pulih ke dirinya sebelumnya saat ini. Selain Sage King, Sage Monarch memegang peringkat tertinggi di Abyssal Legion sekarang. Manusia bodoh, Anda mungkin dapat menghentikan kami untuk sementara. Tapi, bagaimana Anda bisa menghentikan Legion saya secara nyata? Menolak dengan putus asa mungkin menunda kekalahan dan kematianmu hanya untuk sementara waktu. Di lautan luas, permukaan laut tenang namun redup. Matahari ungu di langit menindas seluruh permukaan laut. Kapal perang dalam formasi pertempuran, berlayar dengan cepat di laut. Seorang pemuda tampan sedang berdiri di anjungan kapal perang terbesar. Dia menatap ke dunia luar melalui jendela. Sejak matahari ungu muncul di atas laut, seluruh langit mulai redup dan gelap. Selanjutnya, dia merasakan tekanan yang sangat besar. Sangat sulit untuk berkomunikasi di laut.
Dia berusaha berkomunikasi dengan dunia luar karena dia tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Dia belum menerima informasi rinci tentang situasi di luar. Satu-satunya hal yang bisa dia lakukan adalah menunggu. Informasinya sudah diterima. Saudara, informasi telah diterima. Maaf sudah merepotkanmu. Suara cemas terdengar. Seorang gadis muda yang mengenakan pakaian olahraga datang berlari dengan kecepatan penuh. Matanya yang besar dan cerah dipenuhi dengan kekhawatiran. Abyss dan pesawat Abyssal terlibat dalam perang besar melawan Federasi Douluo. Kultus Roh Kudus telah dimusnahkan. Namun, penguasa pesawat Abyssal, Raja Sage Abyssal telah menyegel penguasa pesawat Douluo kita. Dia saat ini terlibat dalam pertempuran besar melawan Tang Wulin dan yang lainnya. Tang Wulin terluka parah sebelumnya, dan sepertinya dia tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita lakukan sekarang? Berapa lama waktu yang dibutuhkan sebelum kita tiba? Dai Yuyan mengerutkan kening dalam-dalam. Apa yang sedang terjadi? Jangan cemas, adik. Jelaskan dengan jelas. Beritahu saya informasi apa yang Anda miliki di sana. Pemuda tampan yang berdiri di jembatan itu justru adalah putra mahkota Kekaisaran Bintang Luo, Dai Yuyan. Dia adalah lawan yang layak bagi Tang Wulin di masa lalu dengan moniker Raja Harimau. Sebaliknya, gadis muda bermata cerah itu adalah saudara perempuannya Dai Yuner. Dengan susah payah, Dai Yuner menenangkan emosinya sebelum dia melaporkan situasi di garis depan. Star Luo Empire dan Dao Spirit Empire telah menerima pembaruan ketika lorong Abyssal dibuka di Tule. Informasi itu datang dari Sekte Tang secara alami. Sekte Tang meminta bala bantuan dari mereka. Sekte Tang dan Akademi Shrek sangat menyadari kekuatan pesawat Abyssal. Pada saat itu, Tang Wulin telah berdiskusi dengan banyak yang mulia dan menyimpulkan bahwa mereka perlu mengumpulkan semua kekuatan yang diperlukan untuk melawan jurang maut. Oleh karena itu, mereka mengirimkan permintaan bantuan dari dua kerajaan besar, Star Luo dan Dao Spirit. Bintang Douluo bukan milik benua Douluo saja. Itu juga milik dua benua besar lainnya juga. Jika benua Douluo jatuh ke tangan makhluk Abyssal, seluruh planet akan hancur. Jika Federasi Douluo tidak dapat menghentikan mereka, bagaimana mungkin Kekaisaran Bintang Luo dan Kekaisaran Dao Spirit dapat melawan mereka? Raja Kekaisaran Bintang Luo saat ini adalah orang yang sangat berbakat dan memiliki visi yang berani. Setelah mempertimbangkan dengan hati-hati, dia setuju untuk mengirimkan armada angkatan laut. Satu-satunya masalah adalah jangka waktunya, dari kemunculan Abyssal Legion sampai sekarang, terlalu singkat. Itu baru 10 hari sejak itu. Di sisi lain, perjalanannya memakan waktu lama, dan masih ada lebih dari separuh perjalanan yang tersisa. Sementara itu, garis depan Federasi Douluo telah mencapai momen kritis. Bab 1936 Bala Bantuan. Setelah mendengarkan penjelasan saudara perempuannya, Dai Yuyan memahami parahnya situasi. Mereka tahu tentang angkatan bersenjata Federasi Douluo secara alami. Mereka terkejut bahwa Federasi Douluo bahkan tidak bertahan selama setengah bulan meskipun memiliki angkatan bersenjata yang begitu kuat selain banyak pembangkit tenaga listrik. Dai Yuyan tidak hanya tidak sombong, sebaliknya, dia sangat prihatin. Jika Federasi Douluo dikalahkan begitu cepat, berapa lama mereka bisa bertahan jika Legiun Abyssal tiba di benua Bintang Luo? Mungkin, mereka bahkan tidak bertahan selama Federasi Douluo. Namun, situasinya di luar kendali mereka. Sama sekali tidak ada yang bisa mereka lakukan sekarang terlepas dari betapa cemasnya mereka. Saudaraku, apa yang harus kita lakukan? Wulin hampir tidak bisa menolak lagi. Dia sudah terluka parah. Saudaraku, apa yang harus kita lakukan? Saat dia berbicara, Dai Yuner mengguncang lengan Dai Yuyan dengan penuh semangat. Dia tidak bisa ditenangkan. Dai Yuyan berkata dengan senyum pahit, Yuner, tidak ada gunanya bekerja keras. Kami masih memiliki perjalanan panjang di depan kami. Kita tidak bisa hanya memindahkan seluruh armada ke sana sekarang, bukan? Anda, pada titik ini, pandangannya menjadi terkonsentrasi untuk sesaat. Tiba-tiba, dia berhenti berbicara. Sinar keluar dari matanya saat dia melihat ke arah jendela kapal. Dai Yuner segera mengangkat kepalanya juga setelah melihat ekspresinya. Dia mengikuti pandangannya untuk melihat keluar. Di permukaan laut, lapisan pendar hijau muncul di tempat yang tidak jauh dari mereka. Siluet samar berbentuk manusia raksasa muncul di permukaan laut. Tampaknya seorang wanita dengan benda seperti cabang di tangannya.
Dia melambaikannya dengan lembut ke arah armada angkatan laut mereka. Apakah itu serangan musuh? Bersiaplah untuk pertarungan tingkat 1. Teriak Dai Yuyan dengan keras dan dengan cepat mengirimkan pesanan. Sekaligus, sirene yang menusuk bergema di seluruh armada Star Luo Empire. Bayangan cahaya hijau berkabut ditaburkan dari dahan pohon. Bayangan cahaya berubah menjadi perisai cahaya besar yang menyelimuti seluruh armada angkatan laut. Segera setelah itu, segala sesuatu di sekitarnya tiba-tiba kabur dan berubah menjadi ilusi. Kapal itu bergetar hebat, segala sesuatu di luar perisai cahaya menyapu melewati kapal seolah-olah mereka bolak-balik melewati waktu. Detik berikutnya, lambung kapal berguncang tiba-tiba, dan pancaran cahaya hijau kemudian menghilang. Segalanya tampak telah kembali normal. Sementara itu, armada angkatan laut Star Luo masih mempersenjatai diri di tengah suara sirene. Segala macam senjata disiapkan untuk diluncurkan kapan saja. Saudaraku, apa yang terjadi? Dai Yuner bertanya pada Dai Yuyan dengan bingung. Dai Yuyan sama bingungnya. Aku juga tidak tahu. Tidak terasa cahaya hijau tadi menyerang kami. Kenapa aku merasa ada yang tidak beres? Yang mulia putra mahkota, sesuatu telah terjadi. Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, sinyal satelit kami menunjukkan bahwa kami sudah berada di perairan terbuka di utara benua Douluo. Kami dekat dengan Tule. Sepertinya ada yang salah dengan instrumen kami. Dai Yuyan dan Dai Yuner berdiri saling menatap. Dai Yuner bergumam pada dirinya sendiri, saudaraku, apa yang kamu katakan sebelumnya? Dai Yuyan ragu sejenak. Teleportasi, tidak mungkin, kan? Sementara itu, suara ledakan yang dalam terdengar dari kejauhan. Bahkan, laut pun berguncang pelan karena suara ledakan yang keras. Pada saat yang sama, sinar hijau meluas dan berubah menjadi perisai cahaya tidak jauh dari armada Star Luo. Sesaat kemudian, armada lain yang ukurannya setengah dari mereka muncul begitu saja. Menilai dari spanduk yang ditampilkan, itu adalah armada angkatan laut dari Do Spirit Continent. Mungkinkah itu teleportasi? Di Tule, mata Tang Wulin dipenuhi dengan keganasan. Kilatan merah terlihat berkedip-kedip di bawah matanya yang dipicu oleh pancaran 9 warna. Secara alami, dia bisa merasakan situasi yang terjadi di lapangan. Jantungnya berkedut hebat di luar kendali ketika Zheng Yiran meledakkan dirinya sendiri. Terlalu banyak orang yang tewas dalam perang ini. Terlebih lagi, sebagian besar yang meninggal adalah sahabat, dan seniornya. Perang telah menyebabkan kematian sejumlah orang yang mirip dengan daging cincang setelah melalui penggiling daging. Bagaimanapun, dia tidak mampu mengalahkan Raja Sage Abyssal, hampir seolah-olah dia sedang bertarung melawan gunung raksasa. Satu-satunya hal yang bisa dia andalkan sekarang adalah dukungan pohon kehidupan kuno untuk melawan lawan sehingga Raja Sage Abyssal terlalu sibuk untuk berurusan dengan yang lain. Meskipun demikian, itu adalah satu-satunya hal yang dia bisa sekarang. Setiap tabrakan antara Abyssal Heaven Crack Abyss dari Sage King dan Sea God Trident akan menghasilkan kekuatan yang luar biasa dengan setiap ledakan. Karena perbedaan basis kultivasi mereka, dia hanya bisa menggunakan Trisula Dewa Laut untuk memblokir serangan surga Sein Crack Abyss dengan susah payah. Namun, luka terus muncul satu demi satu di tubuhnya. Kemarahan Raja Sage Abyssal tampaknya memudar secara bertahap. Jelas, dia bisa melihat situasi pertempuran besar di bawahnya. Dilihat dari tabrakan pembangkit tenaga listrik yang lebih kuat, Legiun umat manusia masih bisa bertahan dengan susah payah. Namun, ukuran Abyssal Legion beberapa kali lipat lebih besar dari manusia. Setelah kehilangan sebagian besar pasukan tempur utama mereka, Legiun umat manusia semakin lemah. Ketika semua kacau, setiap upaya Tang Wulin akan menjadi tidak berarti. Raja Sage Abyssal jelas merasakan aura pohon kehidupan kuno melemah di langit yang jauh. Itu telah habis sendiri dengan terus mendukung Tang Wulin. Hanya masalah waktu sebelum transformasi Dewa Naga Tang Wulin berakhir dengan kekalahan dan kematian. Oleh karena itu, Raja Sage Abyssal tidak lagi terburu-buru. Dia telah menunggu selama 6.000 tahun. Kenapa dia harus terburu-buru sekarang? Yang paling penting adalah memastikan bahwa lawan tidak memiliki kesempatan untuk membalikkan keadaan. Nyala bunga teratai 7 warna benar-benar mengejutkannya. Kekuatan nyala api yang telah membakar kesadaran ketuhanannya benar-benar tingkat dewa. Karena itu, dia melukai Tang Wulin berulang kali alih-alih mengambil risiko untuk menyerangnya. Saat ini, perhatiannya beralih ke situasi di lapangan.
Banyak pembangkit tenaga manusia mulai mengadopsi strategi Zheng Yiran untuk habis-habisan. Namun, itu sama sekali tidak berarti. Dalam kasus kematian makhluk abisal, mereka akan dibangkitkan dari abis. Tanpa melahap tombak naga perak dan tombak naga emas, kematian hanyalah penghalang sementara dalam kebangkitan makhluk abisal. Kecuali jika ada lebih banyak Zheng Yiran, hanya masalah waktu sebelum kematian dan kekalahan menimpa umat manusia. Tak perlu dikatakan, waktunya akan segera tiba. Tiba-tiba tanpa peringatan, terdengar suara gemuruh yang keras. Sinar cahaya dengan jejak bulu yang tampak megah ditembakkan ke medan perang dari jauh. Sinar cahaya ini mendarat di sisi makhluk abisal. Suara ledakan yang keras dan keras terdengar setelah badai energi yang mendatangkan malapetaka pada banyak makhluk abisal. Makhluk abisal diledakkan menjadi kekacauan berdarah. Sejumlah besar makhluk abisal mati seperti rumput gandum yang dipanen. Energi abisal yang sangat kaya meledak dari makhluk abisal. Apalagi pesawat abisal, bahkan militer federal dikejutkan oleh serangan tak terduga itu. Mereka tidak tahu dari mana serangan itu berasal. Tang Wulin terus mencari peluang. Raja Sage Abisal terjebak dalam keadaan linglung sesaat ketika serangan gencar datang. Tang Wulin mengarahkan Trisula Dewa Laut di tangannya ke bawah. Tombak naga emasnya akhirnya terlepas dan melesat keluar dari ring pertempuran. Itu menukik ke epicentrum ledakan dalam sekejap. Raja Sage Abisal sangat marah. Dia berteriak keras. The Heaven Saint Crack Abyss dengan berani ditusuk ke depan yang menyapu Tang Wulin. Dia menoleh ke samping dan menatap ke arah dari mana serangan itu berasal. Dia melihat sejumlah besar kapal perang muncul di laut di kejauhan yang membuatnya terkejut. Sementara itu, orang-orang dari Federasi Douluo melihat kapal perang tersebut melalui pencitraan satelit. Meskipun mereka tidak tahu dari mana kapal perang itu berasal karena kebanyakan dari mereka tidak dapat mengenali panji-panji kekaisaran Star Luo dan kerajaan Do Spirit, kapal perang itu, tidak diragukan lagi, adalah milik umat manusia. Kapal perang adalah bala bantuan. Sorakan riuh terdengar bergema di setiap sudut Federasi Douluo sekaligus. Di mana-mana kecuali satu tempat, parlemen. Bab 1937 Fusi Planar. Molan berdiri di depan mimbar parlemen untuk terus menjadi tuan rumah upacara dukungan. Seluruh parlemen sangat sunyi ketika citra satelit dari permukaan laut dikirim. Fraksi elang yang dipimpin oleh militer tidak bisa berkata-kata, dan semua orang tenggelam dalam kesunyian yang canggung. Balas kejahatan dengan kebaikan, begini caranya. Inilah kesatuan umat manusia. Seluruh umat manusia telah dipersatukan menjadi satu. Molan berteriak kegirangan dan semangat dengan suaranya yang unik dan menyenangkan tanpa sedikit pun ejekan. Mereka berada di ambang bencana yang sebenarnya. Kekaisaran Bintang Luo dan Kekaisaran Do Spirit menyingkirkan semua prasangka mereka dan memobilisasi pasukan mereka untuk penguatan. Meskipun dia tidak tahu bagaimana mereka muncul di perairan terbuka begitu saja, kedatangan mereka tepat pada waktunya untuk mengendalikan situasi kritis. Tembakan artileri yang ganas menekan makhluk-makhluk jurang, menghilangkan sebagian tekanan dari tentara garis depan. Pusat-pusat kekuatan Sekte Tang di garis depan bahkan dapat mengetahui dari kekuatan ledakan bahwa amunisi jiwa tetap yang ditembakkan ke medan perang berasal dari Sekte Tang. Dengan bala bantuan dari Angkatan Laut, Tang Wulin dihidupkan kembali. Dia melanjutkan untuk melawan Raja Sage Abisal tanpa peduli di dunia. Dia tidak akan membiarkan Raja Sage cukup bebas untuk menyerang yang lain. Meskipun dia tidak tahu berapa lama kebuntuan akan berlangsung, mereka tidak dalam bahaya dikalahkan, setidaknya untuk saat ini. Situasi menemui jalan buntu sekali lagi. Pasukan Angkatan Laut berusaha keras untuk menyerang bagian jurang sehingga militer federal bisa bertahan lebih lama. Di sisi lain, perbekalan dan pasukan cadangan sudah dalam perjalanan untuk memperkuat garis depan dengan kecepatan tinggi. Inilah saat yang akan menentukan kelangsungan hidup benua Douluo. Dengan demikian, kekuatan yang dapat dimobilisasi dan dimanfaatkan semuanya akan dikirim. Tidak ada ruang untuk penyesalan. Tang Wulin diledakkan oleh Heaven Saint Crack Abyss di tangan Sage King Abisal sekali lagi. Dia tiba-tiba berkata dengan dingin, "Kalian semua yang bukan siapa-siapa, apakah kalian benar-benar berpikir bahwa kalian dapat menghentikanku hanya dengan melakukan ini? Ini lelucon. Jika itu masalahnya, maka saya tidak akan membuang waktu Anda lagi." Ketika dia mengatakan itu, Tang Wulin melihat tatapan bodohnya tepat pada waktunya. Pada saat yang tepat itu, tidak ada sedikit pun fluktuasi emosional di Raja Sage Abisal.
Dia membicarakannya seperti itu adalah hal yang paling umum dan sepele baginya. Tang Wulin merasakan sedikit firasat di hatinya. Dia menyaksikan Raja Sage Abyssal mengangkat tombak Heaven Sein Crack Abyss tinggi-tinggi. Pada saat yang sama, dia melebarkan mulutnya dan memuntahkan seteguk cahaya biru tua. Ketika cahaya biru mendarat di Heaven Sein Crack Abyss, tanah di bawah tiba-tiba bergetar hebat. Semburan cahaya biru tua yang sangat besar meletus dari tanah seperti geyser. Tang Wulin segera melepaskan keterampilan ilahi, badai tak terbatas, sekali lagi. Meskipun dia tidak tahu apa yang sedang dilakukan Raja Sage, dia bisa merasakan bahwa ini adalah akhir bagi semua orang jika dia bisa menyelesaikan rencananya. Dia telah melihat ekspresi mengejek di wajah Raja Sage Abyssal ketika lingkaran cahayanya telah menjebaknya. Sinar biru tua melonjak keluar dari tubuh Raja Sage seperti riak untuk membubarkan lingkaran cahaya. Ini adalah pertama kalinya Tang Wulin gagal menjebak target menggunakan Indefinite Storm. Sementara itu, pancaran cahaya biru tua yang menyembur keluar dari jurang tidak menargetkan legiun umat manusia. Sebaliknya, itu melahap energi abisal yang berasal dari makhluk abisal mati di sekitarnya seperti paus dengan mulut besar. Ketika bersentuhan dengan tombak naga emas Tang Wulin, tombak naga emas terpental hampir secara instan. Raja Sage Abyssal mengarahkan Heaven Sein Crack Abyss ke bawah. Seketika, cahaya biru naik ke langit dan menyatu dengan Sage King melalui Heaven Sein Crack Abyss, memperkuat auranya secara eksponensial. Langit berubah gelap sekali lagi, tetapi matahari ungu bersinar lebih terang dari sebelumnya. Meski begitu, kecemerlangan yang dipancarkannya dipenuhi dengan rasa dingin yang sedingin es. Oh tidak, dia sebenarnya mampu mengembangkan dirinya sendiri. Raja Sage Abyssal mengangkat tangan kirinya dan membuat gerakan menekan di udara. Tiba-tiba, semua yang ada di sekitarnya berhenti total. Pengeboman tembakan artileri di medan perang, tanah yang baru saja diledakkan terbuka, bongkahan tanah, pecahan es yang berserakan, bagian tubuh yang terpotong-potong, dan pejuang abisal dan manusia yang terlibat dalam perang yang sulit terpengaruh. Bahkan pembangkit tenaga peringkat limit Douluo semuanya diam membeku. Tang Wulin melambaikan Trisula Dewa Laut dalam upaya untuk menyerang Raja Sage Abyssal sekali lagi, tetapi merasa seolah-olah dia telah tenggelam ke dalam kolam lumpur. Meskipun dia masih bisa bergerak, dia 10 kali lebih lambat dari sebelumnya. Seolah-olah dia melakukan semuanya dalam gerakan lambat. Di langit, banyak rudal yang bergerak menuju target mereka membeku dan tidak bisa bergerak bahkan 1 inci pun. Suara sorakan dari layar besar berhenti untuk berhenti. Ombak di laut berhenti memukul-mukul. Pada saat itu, tidak hanya semua orang, langit, dan tanah yang membeku, tetapi juga semua hal lain di seluruh bintang Douluo. Sementara itu, semakin banyak energi biru tua melonjak ke tubuh Raja Sage Abyssal dari bawah, dan auranya masih terus meningkat. Nyatanya, rasanya dia akan menimpa benua Douluo. Tampilan konten muncul di wajah Raja Sage Abyssal. Di atas segalanya, dia menikmati perasaan memiliki segalanya dalam genggamannya dan di bawah kendalinya. Apakah kamu penasaran dengan apa yang aku lakukan? Raja Sage Abyssal tersenyum, senyum yang sama yang terakhir terlihat ketika dia pertama kali tiba di dunia ini. Dia memandang Tang Wulin. Tang Wulin berjuang untuk maju perlahan dalam upaya melanjutkan serangannya. Namun demikian, terlepas dari seberapa keras dia mencoba, cengkeraman di tubuhnya semakin kuat sementara dia semakin lambat. Tidak ada gunanya berjuang. Anda harus memahami bahwa segala sesuatu tidak ada artinya sebelum kekuatan absolut. Jadi, jangan sia-siakan energi Anda untuk pekerjaan yang menganggur. Upaya Anda sia-sia. Tang Wulin, Anda telah melakukan jauh lebih baik dari yang saya bayangkan. Sebenarnya, aku harus berterima kasih padamu. Pada titik ini, tubuh Raja Sage Abyssal melayang ke depan perlahan dan tiba di depan Tang Wulin. Dia mengangkat tangannya dan membelai pipi Tang Wulin dengan lembut. Tang Wulin merasa menggigil di punggungnya dan merinding di sekujur tubuhnya. Raja Sage Abyssal sedang menatapnya dengan penuh perhatian seolah-olah dia terpesona oleh Tang Wulin dalam jarak yang begitu dekat. Kalau bukan karena usahamu, aku tidak akan bisa melihat potensi tubuhmu. Lagi pula kau adalah putra Raja Dewa. Meskipun tubuh Anda baru saja mencapai peringkat dewa baru-baru ini, bahkan permaisuri iblis tidak dapat dibandingkan dengan potensi Anda. Tubuh permaisuri iblis hanya mengizinkan sebagian dari kekuatanku untuk datang ke dunia ini. Jika Anda mengevaluasi saya berdasarkan peringkat alam ilahi, saya tentang peringkat 2 ketuhanan. Di sisi lain,
apa yang disebut keterampilan fusi jiwa bela diri Anda telah mencapai peringkat 3 ketuhanan. Selain itu, Anda memiliki 2 inti kehidupan yang memungkinkan Anda melawan saya. Namun, tindakanmu telah memberitahuku bahwa tubuhmu sebenarnya mampu menahan lebih banyak lagi. Aku hanya perlu memurnikan tubuh permaisuri iblis lalu mengambil alih tubuhmu. Dengan melakukan itu, saya akan dapat memulihkan semua kekuatan saya. Meskipun saya belum mendapatkan tablet ketuhanan, kekuatan saya yang sebenarnya sudah bisa dibandingkan dengan ketuhanan peringkat 1. Saya yakin Anda belum mengetahuinya, bukan? Tentu saja, saya perlu mengekstraksi kekuatan asal saya dari bidang abisal untuk memanfaatkan semua kekuatan saya dan sepenuhnya menggabungkan bidang abisal dengan yang ini. Itu tidak penting lagi sekarang, tentu saja. Lagi pula, kedua pesawat ini milikku sekarang. Pada saat aku merebut tubuhmu dan menghancurkan yang lainnya di sini, semuanya akan berakhir. Saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Anda karena telah membantu saya mempersingkat proses penyelesaian alam ilahi. Semuanya akan jauh lebih sederhana dengan kehadiran Anda. Akibatnya, saatnya untuk mengakhiri ini. Perbedaan antara ketuhanan peringkat 1 dan ketuhanan peringkat 2 hampir sama dengan perbedaan antara guru jiwa dan orang biasa dari sudut pandang Anda. Sekarang, seluruh dunia ini sudah berada dalam kendali saya. Saya akan mengampuni siapa yang ingin saya selamatkan dan membunuh siapa yang ingin saya bunuh. Sebenarnya, tahukah kamu bahwa aku sangat mengagumimu, terutama senjata ilahi supermu. Meskipun saya percaya bahwa saya perlu melakukan banyak upaya untuk menjadikannya milik saya, itu akan sepadan, tentu saja. Jika saya dapat memiliki 2 senjata super ilahi ketika saya pertama kali menciptakan alam ilahi, apa yang membuat saya tidak puas? Sangat baik. Semuanya menjadi lebih baik dari yang saya bayangkan. Sekarang, saya tidak akan terus bermain dengan kalian semua lagi. Ayo, Tang Wulin, persembahkan tubuhmu kepadaku. Ini milikku. Pada titik ini, senyum di wajah Raja Sage Abisal tumbuh semakin lebar. Dia membuka mulutnya dan meludahkan pancaran sinar biru tua ke wajah Tang Wulin. Tang Wulin merasakan lautan kesadaran ilahi mulai berfluktuasi. Seorang tamu tak diundang yang sangat kuat sedang menekan ke dalam kesadaran ilahinya untuk menghancurkannya sepenuhnya. Bab 1938 Keturunan Dewa Laut dan Rencana 10.000 tahunnya. Di sisi lain, Tang Wulin dan Gu Yuena terlibat dalam perpaduan jiwa bela diri. Jika lautan kesadaran ilahinya dihancurkan, maka Gu Yuena akan mengalami nasib yang sama. Tidak, kamu tidak bisa. Anda tidak bisa membiarkannya berakhir begitu saja. Tang Wulin berteriak pada dirinya sendiri dengan histeris. Tekad yang kuat dan pantang menyerah membuat hatinya menjadi gelisah dan liar. Dia tidak lagi peduli tentang apapun. Bahkan jika dia akan kehilangan kendali atas dirinya sendiri di masa depan, dia tidak punya pilihan lain. Satu-satunya cara adalah menghancurkan segel lapisan ke-17 dan ke-18 Raja Naga Emas sepenuhnya dan melepaskan kekuatan penuh Raja Naga Emas. Hanya dengan melakukan itu mereka akan memiliki kesempatan untuk menggunakan kekuatan Dewa Naga untuk membalikkan keadaan. Ekspresi Raja Sage Abisal berubah drastis. Dia bisa langsung merasakan ketika Tang Wulin mulai memicu segel Raja Naga Emas. Dia merasakan ketakutan merayap ke dalam hatinya saat merasakan aura liar. Namun demikian, Tang Wulin masih dalam genggamannya. Dia mengangkat tangannya dan menamparkan kepala Tang Wulin tanpa ragu sedikitpun. Dibandingkan dengan tindakan merasuki tubuh, lebih penting lagi untuk tidak memberi Tang Wulin kesempatan untuk membalikkan keadaan. Dia dingin dan kejam, jadi dia tidak akan pernah membiarkan dirinya ragu hanya agar dia bisa memiliki tubuh yang lebih indah. Namun, pada saat itulah Trisula Dewa Laut di tangan Tang Wulin tiba-tiba mengeluarkan dengungan. Segera setelah itu, lurik emas yang membentuk Trisula Dewa Laut tiba-tiba muncul di dahi Tang Wulin. Ada cahaya keemasan yang berkilauan saat striasi berubah menjadi semburan energi menenangkan yang melonjak ke dalam kesadaran ilahi Tang Wulin. Tidak hanya mengusir kesadaran ilahi Raja Sage Abisal, tetapi juga menenangkan keliaran di hati Tang Wulin dan juga menstabilkan 2 segel terakhir Raja Naga Emas sekali lagi. Trisula Dewa Laut melepaskan diri dari genggamannya dan terbang keluar sementara siluet juga muncul di langit. Segala sesuatu yang lain tetap membeku dalam waktu. Namun, laut di kejauhan tiba-tiba berubah menjadi biru jernih saat siluet itu muncul. Bahkan, langit pun membiru sekali lagi.
Matahari ungu disembunyikan sementara sinar matahari milik bidang benua Douluo menyinari tanah di bawah sekali lagi. Mengikuti kemunculan siluet ini, Raja Sage Abisal tidak dapat menahan perubahan ekspresi yang drastis saat dia mundur dengan tiba-tiba. Rambut biru panjang menjuntai longgar di belakang punggungnya dan jubah megah menutupi sosoknya yang tinggi. Pada saat Trisula Dewa Laut datang ke genggamannya, rasanya seolah-olah rasa kedekatan yang aneh telah muncul di seluruh bidang benua Douluo. Tang San, Raja Sage berteriak keras, suaranya jelas bergetar dengan nada ketakutan. Tang San tidak memperhatikan Raja Sage Abisal. Sebaliknya, dia berbalik dan menatap Tang Wulin yang sedang mengawasinya dengan bingung. Dia tersenyum. Putraku, kamu sudah melakukannya dengan sangat baik. Kamu telah membuktikan dirimu sebagai anakku. Meskipun setiap manusia dibuat tidak mampu berbicara dan bergerak, mata mereka masih bisa melihat segala sesuatu di depan mereka dengan jelas. Tang San, Dewa Laut Tang San, itu adalah nama yang sering didengar dan diingat. Namun, orang itu benar-benar muncul di hadapan mereka begitu saja. Bagaimana mungkin orang-orang ini menahan diri dari perasaan kaget dan emosional? Tang San memandang ke arah Raja Sage Abisal dengan tatapan yang dalam. Waktunya telah tiba. Setelah mengucapkan 4 kata ini, dia mengayunkan Trisula Dewa Laut di tangannya dan melepaskan cincin lingkaran cahaya emas. Itu adalah badai tak terbatas lagi, tetapi ketika dilepaskan oleh Tang San, itu memancarkan perasaan terkurung sepenuhnya, dari surga ke bumi. Raja Sage Abisal dengan cepat mundur. Dia mengayunkan Heaven Sein Crack Abyss di tangannya dalam upaya untuk memotong lingkaran cahaya emas, tetapi semua yang dia lakukan sia-sia. Lingkaran cahaya terus muncul di sekelilingnya terlepas dari seberapa cepat dia bergerak. Mereka sangat rapuh dan lembut, namun mereka melilit tubuhnya, membuatnya tidak memiliki kesempatan untuk mengelak. Sama seperti bagaimana kamu memberitahu putraku, senjata super ilahi digunakan secara berbeda di tangan orang yang berbeda. Senjata super ilahi Anda sangat mengesankan, tetapi sayang sekali Anda bukan dewa sejati. Anda telah mencapai kemampuan ketuhanan dan Anda memiliki tablet ketuhanan, jadi sekarang Anda hanya kekurangan pemurnian kekuatan Anda. Tanpa dukungan energi abadi, bahkan jika Anda memiliki senjata super ilahi, berapa banyak kekuatannya yang dapat Anda keluarkan? Lingkaran cahaya emas mengencang, dan Raja Sage Abisal terjebak di dalam sepenuhnya tanpa kemampuan untuk bergerak sama sekali. Namun, dia tidak terkejut tetapi sebaliknya dia tampak gembira sementara itu. Dia tiba-tiba tertawa terbahak-bahak. Tang San berkata dengan heran, "Mengapa kamu tertawa?" Raja Sage Abisal berkata sambil tertawa keras, "Tentu saja aku menertawakanmu." Tang San tampak tenang dan tenang. Dia bertanya, "Apa yang lucu tentang saya?" Raja Sage Abisal berkata, "Jika kamu tidak bergerak melawanku, mungkin aku tidak akan menyadarinya. Namun, Anda mengekspos diri Anda saat Anda melakukannya. Anda hanya memiliki segumpal jiwa di sini. Selain itu, kamu bahkan tidak akan bisa bertahan lama, terutama setelah menggunakan seranganmu." Mendengar itu, hati Tang Wulin tenggelam. Raja Sage Abisal pasti tahu sesuatu jika dia bisa menertawakan masalah ini. Tang San menghela nafas. "Kamu benar. Memang benar saya meninggalkan 3 peluang bagi saya untuk memberikan serangan ketika saya memberikan Trident Dewa Laut kepada Wulin di masa lalu. Sudah digunakan 2 kali dan ini yang terakhir kali. Namun, mungkinkah ini masih belum cukup? Saya dapat menjebak Anda untuk waktu yang sangat lama dengan melepaskan badai tak terbatas melalui Trisula Dewa Laut ini. Lagi pula, ini adalah serangan paling kuat dari 3 serangan yang kutinggalkan." Raja Sage mencibir, "Itu tidak cukup, tentu saja. Memang benar bahwa Anda adalah Raja Dewa. Aku bahkan tidak bisa dibandingkan dengan senjata super ilahi yang dikendalikan bahkan oleh sebagian kecil dari jiwamu. Namun, jangan lupa bahwa kekuatanku telah mencapai ketuhanan peringkat 1. Satu-satunya hal yang dapat Anda lakukan adalah membatasi saya. Anda bahkan tidak memiliki kekuatan yang cukup untuk menghilangkan kendali saya secara keseluruhan atas dunia ini. Ada batasan berapa lama Anda bisa mengendalikan Indefinite Storm. Anda mungkin dapat mengikat saya, tetapi Anda tidak dapat membunuh saya. Apa gunanya mengendalikan saya? Kamu pikir kamu siapa? Aku akan membiarkan bocah itu menyerang sesuka hatinya. Apa yang bisa dia lakukan padaku?" Tang San tersenyum sekali lagi. "Sage King, sebenarnya aku harus berterima kasih, sama seperti kamu berterima kasih kepada putraku sebelumnya. Untuk menyerang benua Douluo kami,
Anda telah bersiap selama 6.000 tahun. Anda bijaksana dan berpandangan jauh ke depan. Sia-sia jika Anda melewatkan sesuatu. Raja Sage Abisal bertanya dengan bingung, apa yang saya lewatkan? Tang San berkata sambil tersenyum, sungguh sia-sia yang telah saya persiapkan jauh lebih lama dari Anda. Untuk mengelabui Anda, saya telah mempersiapkan diri selama 10.000 tahun. Saya sudah membuat rencana untuk semua yang telah terjadi. Raja Sage Abisal tertegun. Itu tidak mungkin. Bagaimana Anda mempersiapkan diri untuk ini? Alam ilahi Anda sudah tersapu 10.000 tahun yang lalu. Anda tidak lagi di sini, jadi bagaimana Anda bisa melakukannya? Tang San menghela nafas. Umat manusia ditakdirkan untuk memulai jalur pengembangan berkecepatan tinggi untuk perangkat jiwa karena keserakahan mereka. Di sisi lain, jalur teknologi canggih hampir tidak dapat diubah. Ini pasti akan mengakibatkan pesawat benua Douluo menjadi terlalu berkembang dan mulai menurun. Jika alam ilahi masih ada di sini, saya akan dapat membantu membuat penyesuaian pesawat untuk mencapai keseimbangan. Sayang sekali alam ilahi tersapu oleh turbulensi ruang waktu, saya harus tetap berada di alam ilahi untuk mengendalikan situasi. Akibatnya, saya tidak punya pilihan lain selain mempersiapkan hari hujan pada saat itu dan membantu benua Douluo untuk mencari jalan lain. Sage King, apakah Anda ingat situasi ketika pesawat Anda menemukan bintang Douluo di masa lalu? Apakah Anda merasakan kehadiran benua Douluo setelah melakukan kontak dengan alam ilahi yang sekarat dan terlarang di alam semesta? Raja Sage Abisal melebarkan matanya seketika karena terkejut. Dia adalah satu-satunya orang yang menyadari hal ini bahkan di seluruh pesawat Abisal. Tang San terus berbicara, kemudian, Anda mencari dan menyelidiki terus-menerus sebelum Anda akhirnya menemukan tempat ini. Anda mulai mencoba melahap bintang Douluo, benarkan? Mata Raja Sage Abisal berkedip-kedip dengan cahaya sedingin es. Terus, Tang San berkata, sama seperti bagaimana kamu berharap untuk melahap pesawat Douluo dan mengubahnya menjadi alam ilahi. Saat itu, saya tidak punya pilihan selain meninggalkan putra saya di benua Douluo. Namun, saya juga tidak tahu bagaimana mencari alam ilahi yang tersapu oleh turbulensi ruang waktu di masa depan. Saya tidak tahu kapan saya bisa kembali. Saya harus meninggalkan beberapa kesempatan untuk putra saya agar dia dapat hidup sampai hari saya kembali dan membimbingnya ke alam ilahi. Bab 1939. Apakah dia sebenarnya penguasa pesawat? Namun, alam ilahi Douluo tersapu. Pesawat itu tidak mampu lagi menghasilkan dewa. Apa yang harus saya lakukan? Kekuatan yang dibutuhkan untuk membangun kembali alam ilahi yang baru terlalu besar. Selain itu, bintang Douluo menurun secara bertahap dan membutuhkan infus tambahan dari kekuatan hidup juga. Akibatnya, saya memilih Anda. Raja Sage Abisal tidak menganggap senyum Tang San lucu lagi. Dia merasakan hawa dingin muncul di tubuhnya. Tang San berkata, jadi, saya sudah menyiapkan ini sejak 10.000 tahun yang lalu. Saya sedang menunggu Anda untuk berusaha keras dalam membimbing kekuatan asal pesawat Abisal, Sage King. Tang San selamanya berterima kasih padamu karena telah melakukannya. Abyssal Plane menggerakkan dirinya sendiri dengan melahap yang lain. Sebenarnya tidak begitu langka di alam semesta. Pesawat itu sendiri tidak lemah tetapi secara inheren ditolak oleh kosmos. Alam ilahi manapun akan melenyapkan pesawat Anda tanpa ragu sedikit pun saat bertemu dengan Anda. Seandainya bukan bimbingan saya, mungkin kalian semua akan dikalahkan dan dibunuh lebih awal. Bagaimanapun, Anda tidak mungkin tumbuh lebih kuat. Itu Beils Asteriste. Raja Sage Abisal mengutuk dengan marah. Kamu hanya mencoba melemahkan keyakinanku. Saya tidak percaya bahwa gumpalan jiwa Anda yang terbelah dapat melakukan apa saja terhadap saya. Badai tak terbatas Anda hanya dapat mengendalikan saya paling lama 1 menit. Pada saat itu, mereka semua akan mati dan pesawat ini pasti akan menjadi batu loncatan bagi saya untuk menciptakan alam ilahi. Tang San menghela nafas lembut. Jika ini bukan persiapan yang komprehensif, bagaimana saya bisa menyebutnya sebagai rencana 10.000 tahun? Sage King, apakah Anda benar-benar berpikir bahwa pesawat padat seperti benua Douluo sangat lemah sehingga Anda dapat datang dan pergi sesuka Anda? Seandainya bukan niat saya, Anda bahkan tidak dapat membangun sebuah lorong bahkan jika Anda mau. Pada titik ini, Tang San sepertinya sedang menghitung sesuatu di kepalanya. Dia mengangguk dan berkata, kamu benar. Aku punya waktu 1 menit lagi. Tidak, hanya tersisa setengah menit sekarang. Namun,
Itu sudah lebih dari cukup. Ada sesuatu yang saya ingin Anda sampaikan pada akhirnya. Di benua Douluo, saya memiliki lebih dari sekadar putra saya. Kakek neneknya juga tetap tinggal untuk merawatnya. Pada titik ini, Tang San tiba-tiba membungkuk dalam-dalam ke arah langit sebagai salam. Langit tiba-tiba berubah cerah. Aura milik Raja Sage Abisal runtuh tiba-tiba. Bola besar dengan pancaran 7 warna muncul dari udara tipis dan memadat membentuk suatu bentuk. Akhirnya berubah menjadi palu raksasa yang turun dari langit. Pada saat palu raksasa menyerang, ekspresi Raja Sage Abisal berubah drastis. Ekspresinya berubah dari keterkejutan ke keterkejutan, lalu ketakutan yang intens dengan sikap bandel. Tidak, itu tidak mungkin. Bagaimana penguasa pesawat benua Douluo bisa memadat menjadi? Suaranya memudar pada saat ini. Palu raksasa 7 warna ditumbuk dengan ledakan keras dan menghantam tubuh Raja Sage Abisal dengan berani dengan aura petir yang menakutkan. Boom! Pancaran cahaya biru gelap langsung menghilang. Raja Sage Abisal menjerit kesakitan. Seluruh tubuhnya terbelah menjadi berkeping-keping, berubah menjadi partikel energi biru tua yang tak terhitung jumlahnya. Partikel energi abisal biru tua ini mencoba melarikan diri dengan menyebar ke segala arah. Tujuan mereka adalah untuk kembali ke lorong jurang. Dia hanya akan memiliki kesempatan untuk dibangkitkan jika dia mencadangkan sebagian kecil dari kekuatan asal di pesawat abisal. Namun, tepat pada saat itulah siluet muncul diam-diam di langit. Siluet itu ternyata adalah seorang wanita cantik. Rambut birunya yang panjang menjuntai longgar di punggungnya, dan gaun hijaunya dipenuhi dengan sumber kehidupan yang kaya. Dia memegang tombak naga emas Tang Wulin di tangannya saat ini. Tombak naga emas diperpanjang dan ujung tombaknya berubah menjadi warna hijau emas yang kaya. Dalam sekejap, warna hijau emas menelurkan jaring besar yang melilit sinar biru tua yang berusaha kabur. Itu kemudian melahap mereka dengan cepat. Aura Raja Sage Abisal melemah dan menghilang dengan kecepatan yang mengejutkan. Di sisi lain, sinar cahaya 7 warna secara bersamaan diproyeksikan turun dari langit sebelum berubah menjadi pria jangkung dengan sosok tegak. Dia memiliki fitur wajah maskulin dengan alis tebal dan mata besar. Seluruh tubuhnya diselimuti cahaya 7 warna. Wajahnya lembut dengan senyum tipis. Tang Wulin tercengang karena bingung dengan pemandangan yang terjadi di depan matanya. Siluet 7 warna menepuknya dengan lembut. Seketika, imobilitas yang dikenakan pada Tang Wulin menghilang. Dia juga dipisahkan dari Gu Yuena dan fusi transformasi Dewa Naga berakhir. Tang San membungkuk hormat memberi hormat kepada pria dan wanita itu. Dia berseru, "Ayah, ibu, ayah, ibu, kakek, nenek." Tang Wulin bingung dengan apa yang dilihatnya. Dia tidak bisa mempercayai matanya. Semua yang terjadi benar-benar mengejutkan. Pergantian peristiwa baru-baru ini tidak dapat dipercaya. Tang San berjalan ke arah Tang Wulin dan menepuk pundaknya dengan lembut. Dia berkata sambil tersenyum, "Mengapa kamu tidak memanggil kakek dan nenekmu?" Tang Wulin memandangnya dan bertanya, "Ayah, apa yang terjadi?" Begitu dia mengucapkan pertanyaan itu, Tang Hao yang melayang di langit dengan seluruh tubuhnya diselimuti 7 warna bersama dengan Ayin di rambut panjang biru dan berpakaian hijau tidak bisa menahan tawa. "Biar saya jelaskan." Tang Hao melayang ke Tang Wulin untuk melihatnya dengan baik. Pada saat yang sama, Ayin juga terbang. Dia kemudian memberi Tang Wulin pelukan. Tang Wulin merasakan aura familiar terpancar dari Ayin saat dia memeluknya. Itu adalah aura akrab pohon kehidupan kuno yang dipenuhi dengan kekuatan hidup. Saat ini, dia dengan jelas merasakan aura pohon kehidupan kuno menyublim dan terangkat dengan kecepatan penuh. Di sisi lain, energi abisal yang telah menyebar ke udara sekitar melonjak ke arah tubuh Ayin dan Tang Hao seperti sungai yang menyatu dengan laut. Itu sama dengan bagian jurang. Suara ledakan keras sesekali terdengar dari lorong. Energi abisal melonjak tanpa henti ke benua Douluo dan tubuh keduanya. Tang Hao menatap Tang Wulin sambil tersenyum. Dia berkata, "Di masa lalu, bencana besar menimpa alam ilahi Douluo kita. Pertama, ada pemberontakan. Salah satu dari 5 Raja Dewa Besar memberontak, karena perbedaan pendapat dengan ayahmu, dalam upaya untuk menguasai alam ilahi. Saat itu, ibumu sedang mengandungmu. Oleh karena itu, ayahmu dipaksa tunduk. Akibatnya, Dewa Kehancuran mengambil alih kendali alam ilahi untuk sementara. Dewa Kehancuran merentangkan perisai pelindung alam ilahi dengan paksa dalam upaya untuk membuat alam ilahi menjadi lebih kuat. Akibatnya, pertahanan alam ilahi melemah. Pada saat yang sama,
malapetaka yang diramalkan oleh ayahmu terjadi. Turbulensi ruang waktu datang. Anda baru saja lahir. Dewa kehancuran menyadari kesalahannya sehingga dia mengorbankan dirinya bersama istrinya yang juga merupakan salah satu Raja Dewa. Dewi Kehidupan mencoba menstabilkan pertahanan alam ilahi. Namun, Raja Naga Emas yang tertindas di alam ilahi tiba-tiba lepas dari segelnya pada saat itu. Mereka terlalu sibuk menangani turbulensi ruang waktu sehingga mereka tidak berhasil menghentikannya saat itu. Dengan demikian, saat itu, ayahmu harus menegakkan alam ilahi. Namun, dia tidak bisa hanya menonton untuk melihatmu mati. Sejak saat itu, dia menempatkan 18 segel di dalam tubuhmu untuk menyegel kekuatan Raja Naga Emas. Untuk mencegah energi abadi memicu kekuatan Raja Naga Emas, Anda dikirim kembali ke benua Douluo. Anda hanya dapat melepas segel secara bertahap dan bertahan hidup dengan berada di tempat tanpa energi abadi. Ngomong-ngomong, bagaimana dia bisa merasa nyaman mengetahui bahwa kamu akan ditinggal sendirian di benua Douluo? Oleh karena itu, saya tetap tinggal bersama nenek Anda sehingga kami dapat menjaga Anda secara rahasia. Karena hilangnya alam ilahi, kami juga kehilangan tablet ketuhanan. Kami harus menemukan cara untuk hidup cukup lama untuk merawatmu, selain skema ayahmu melawan pesawat jurang. Jadi, ayahmu membantu mengubahku menjadi penguasa pesawat benua Douluo sebelum dia pergi. Nenekmu menyatu dengan pohon emas kuno Akademi Shrek untuk menjadi inti kehidupan pesawat. Salah satu tujuannya adalah mengkonsolidasikan kekuatan kami untuk memulihkan seluruh bintang Douluo agar tidak runtuh karena dieksploitasi oleh umat manusia. Tujuan lainnya adalah untuk melindungi Anda dan merencanakan melawan pesawat abisal. Petik 2. Setelah mendengarkan narasi kakeknya, Tang Wulin tiba-tiba tersadar dan berkata, "Tidak heran. Tidak heran aku anak alam. Tidak heran aku adalah takdir planar." Nah, ternyata, Tang Hao dan Ayin tidak bisa menahan tawa. Di sisi lain, ekspresi Tang Wulin dipenuhi kekaguman saat menatap ayahnya. Bahkan setelah alam ilahi tersapu, ayahnya telah menempatkan begitu banyak rencana darurat. Kakek dan neneknya ditinggalkan untuk melindunginya. Semua yang dilakukan ayahnya adalah untuk keuntungannya. Tang San tersenyum dan berkata, "Jiwaku yang terbelah akan segera menghilang. Anakku, tunggu kami kembali. Aku pasti akan kembali dengan ibumu." Setelah melahap pesawat abisal kali ini, bintang Douluo akan mampu bertahan 10.000 tahun lagi tanpa masalah. Ingat ini, Anda harus memimpin umat manusia untuk hidup harmonis dengan jiwa binatang buas. Ketidakseimbangan ekologi adalah penyebab utama keruntuhan planar. Ayah, mata Tang Wulin langsung memerah saat mengetahui bahwa jiwa terbelah ayahnya akan segera menghilang. Bab 1940 Berbuat baik dan kebaikan akan datang kepada Anda. Tang San menggosok kepala Tang Wulin saat tubuhnya berubah menjadi ilusi seiring berjalannya waktu. Situasinya sudah diatur. Aku bisa tenang sekarang. Namun, Anda harus lebih berupaya dalam kultivasi Anda. Dengan energi abisal sebagai fondasinya, tidak terlalu sulit untuk membangun alam ilahi. Namun, Anda harus mengumpulkan pengalaman Anda dan tidak terburu-buru dalam prosesnya. Saya merasa nyaman mengetahui bahwa kakek dan nenek Anda ada di sini untuk menjaga Anda. Tang Hao menatap putranya dan bertanya, "Jadi, bagaimana semua yang ada di pihak Anda?" Tang San berkata, "Kami tersapu oleh turbulensi ruang waktu ke dalam lubang hitam karena kesalahan. Namun, kami menemukan banyak alam ilahi lainnya yang juga tersapu ke dalam lubang hitam. Kami sekarang bekerja sama dalam upaya untuk melepaskan diri darinya. Kenangan yang kusimpan dalam jiwaku yang terbelah itu sampai di sini. Namun, kami masih memiliki banyak peluang. Ayah, Ibu, jiwaku yang terbelah akan segera menghilang. Tolong jaga Wulin. Jangan khawatir, kami pasti akan kembali." Pada titik ini, jiwa terbelah Tang San memudar secara bertahap. Dia mencoba memeluk Tang Wulin, tetapi ketika Tang Wulin membalas pelukannya, tubuh ilusinya lenyap. "Ayah," Tang Wulin memanggil dengan keras. Air mata menggenang di matanya di luar kendalinya. Dia baru saja mengetahui bahwa ayahnya telah membuat semua pengaturan sebelumnya. Semua kesulitan yang dia alami dan kesulitan yang dia temui telah diawasi oleh kakek dan neneknya selama ini. Begitulah metodologi pelatihan mereka. Tang Hao terbang ke arah Tang Wulin dan memeluk bahu Tang Wulin. Dia berbicara dengan suara yang dalam, "Pria sejati lebih suka berdarah daripada meneteskan air mata. Dulu, ayahmu meninggalkanku ketika dia berumur 6 tahun untuk bepergian sendirian.
Dia mengandalkan kerja kerasnya sendiri untuk menjadi Raja Dewa melebihi waktunya. Tanggung jawab yang dia tanggung tidak lebih ringan dari tanggung jawabmu. Nyatanya, dia mengalami saat-saat paling menyakitkan saat ibumu mempersembahkan dirinya sebagai tumbal. Dibandingkan dengan generasi itu, Anda berada di tempat yang lebih baik sekarang setelah semuanya berakhir. Ayin berjalan ke sisi Tang Wulin dan memelototi Tang Hao dengan cara yang menjengkelkan. Matanya yang indah dipenuhi dengan kasih sayang saat dia memeluk Tang Wulin. Jangan dengarkan kakekmu. Anda adalah cucu saya, dan Anda telah melakukan yang terbaik. Jangan salahkan kakek juga. Seandainya kami bersatu kembali denganmu terlalu cepat, rencana 10.000 tahun ayahmu akan terungkap. Usahanya akan sia-sia jika makhluk abisal itu diusir oleh rasa takut. Tang Wulin tertegun sejenak. Dia melihat medan perang yang hancur di bawah dengan ekspresi pahit. Namun demikian, kami benar-benar telah berkorban terlalu banyak untuk rencana 10.000 tahun. Kematian laut tanpa batas Douluo Chen Xinji, tindakan cinta bunuh diri Douluo Long Yeiwei gelap terang, diikuti oleh kematian Skycrosser Douluo, Douluo Ganas, Roh Kudus Douluo, Sunwood Douluo, Skyfrost Douluo, Douluo Phoenix Surgawi, Douluo Asmara, Douluo tak berperasaan, dan banyak pusat kekuatan dari Akademi Shrek, Sekte Tang, Pagoda Roh, dan Aula Dewa Perang terlalu banyak untuk dihitung. Juga, tidak melupakan puluhan ribu tentara militer federal yang tewas di medan perang. Jauh, terlalu banyak orang yang mati untuk rencana 10.000 tahun ayahnya. Setiap senior dan pendamping yang dikenal Tang Wulin telah jatuh berturut-turut. Lebih dari 2/3 pusat kekuatan puncak di benua Douluo saat ini telah gugur dalam perang besar ini. Itu tidak hanya melemahkan kekuatan asal mereka tetapi juga fondasi mereka. Sementara itu, langit berangsur-angsur cerah dengan pancaran sinar matahari yang menggantung di langit. Di sisi lain, segala sesuatu di sekitarnya tetap membeku seperti sebelumnya. Tang Wulin tidak merasa senang dengan kemenangan perang ini. Sebaliknya, dia hanya merasakan kesedihan. Seorang Yin tersenyum. Bocah bodoh, jangan lupa bahwa kakekmu adalah penguasa pesawat benua Douluo. Mengapa Anda merasa pengorbanan para pahlawan untuk pesawat adalah usaha yang sia-sia? Bagaimanapun, Anda masih memiliki nenek Anda yang merupakan inti kehidupan pesawat. Meskipun kami tidak memiliki alam ilahi, kami masih dianggap sebagai malaikat pelindung pesawat. Tang Wulin tertegun sejenak. Dia melihat ke arah Ayin di sisinya. Nenek, jadi maksudmu? Sementara itu, Tang Hao melambaikan tangannya sekali. Sinar 7 warna berkabut segera berubah menjadi lingkaran cahaya yang kemudian menyebar keluar untuk mencairkan ruang beku. Shrek Six Monsters bisa bergerak sekarang. Banyak pembangkit tenaga listrik dari Sekte Tang dan Akademi Shrek bersama dengan para prajurit di tempat kejadian juga bisa bergerak dengan bebas. Seketika, semua orang merasa seperti linglung. Bahkan Gu Yuena, yang berdiri tidak jauh dari Tang Wulin, sama linglung saat dia melihat semua yang terjadi di depan matanya. Meskipun mereka tidak bisa mengedipkan mata sebelumnya, mereka bisa mendengar semua yang terjadi di langit, bahkan percakapan antara Tang San dan Raja Sage Abisal. Raja Sage Abisal telah bersiap selama 6.000 tahun penuh sebelum dia melakukan serangan di semua lini dalam upaya untuk melahap pesawat benua Douluo. Siapa yang mengira bahwa dia sudah direncanakan oleh Dewa Laut Tang San 10.000 tahun yang lalu? Segala sesuatu yang terjadi sebelumnya mengalir ke semua saluran jiwa di seluruh benua sehingga setiap orang di seluruh benua Douluo melihat dewa yang ada 20.000 tahun yang lalu. Dewa benar-benar ada di dunia ini. Terlebih lagi, dewa yang melindungi mereka tidak pernah pergi. Belum pernah ada orang yang benar-benar bisa melukai pesawat ini. Justru karena ulah manusia yang merusak pesawat. Akibatnya, Tang San harus memutar otak untuk menemukan cara yang cerdik untuk menghubungkan pesawat abisal ke pesawat benua Douluo. Selain itu, dia memberikan pukulan fatal kepada Raja Sage Abisal pada akhirnya ketika Raja Sage Abisal berusaha sekuat tenaga untuk menggabungkan pesawat abisal dengan pesawat benua Douluo. Rencana 10.000 tahun sangat mengesankan. Tang San memenuhi reputasinya sebagai Raja Dewa melampaui waktunya. Semua orang merasa berbeda di dalam hati mereka saat ini. Meski lega, perasaan duka mendalam muncul di hati mereka. Untuk kelangsungan seluruh pesawat dan kekuatan hidup masif yang disuplai oleh pesawat abisal, terlalu banyak orang yang telah meninggal. Berapa banyak tentara yang tewas ketika 3 armada besar federasi dimusnahkan. Juga, ada pembangkit tenaga listrik yang mengorbankan diri mereka satu demi satu untuk melindungi federasi.
Bagaimana mungkin anggota keluarga dan teman mereka tidak berduka atas kehilangan mereka? Tidak ada suara yang bersorak. Itu lebih seperti selubung kesedihan yang menyelimuti udara. Berbuat buruk dan kamu akan dihukum oleh surga. Sebuah suara bergema-bergema di seluruh dunia sementara itu. Sama sekali tidak diperlukan penguat jiwa karena suaranya dapat didengar dengan jelas di setiap sudut benua Douluo. Tang Hao berdiri di sana. Wajah maskulinnya berkilau dengan kecemerlangan samar. Roda cahaya 7 warna naik perlahan dari belakang kepalanya. Itu memancarkan suara yang beresonansi dengan seluruh pesawat. Berbuat baik dan kebaikan akan datang kepadamu. Suara itu terdengar sekali lagi. Itu menarik mata dan telinga seluruh benua. Setiap orang mengalihkan pandangan mereka ke penguasa pesawat ini secara tidak sadar. Tubuh Tang Hao mulai membesar. Dalam sekejap, dia memancarkan perasaan seolah-olah sedang menghubungkan langit ke daratan. Clear Sky Hammer di tangannya juga membesar segera setelah itu. Justru Clear Sky Hammer inilah yang mengakhiri hidup Raja Sage Abyssal sepenuhnya dalam satu serangan. Tang Hao dan Raja Sage Abyssal seharusnya memiliki peringkat yang sama. Namun, Tang Hao memiliki tablet ketuhanan. Selain itu, Tang San melepaskan badai tak terbatas terakhirnya untuk melumpuhkan Raja Sage Abyssal sementara Raja Sage Abyssal sudah kelelahan karena melintasi pesawat. Oleh karena itu, Raja Sage Abyssal terbunuh hanya dengan satu pukulan. Semua orang terkejut saat merasakan aura yang dipancarkan oleh Tang Hao. Mereka juga tidak tahu apa yang coba dilakukan oleh penguasa pesawat itu. Beberapa perwakilan dari Clear Sky Clan adalah yang paling bersemangat dari semua pembangkit tenaga listrik di tempat kejadian. Clear Sky Clan telah ada selama lebih dari 20.000 tahun. Faktanya, sekte tersebut memiliki sejarah yang lebih panjang daripada sekte Tang. Klan nyaris tidak muncul di dunia saat ini. Faktanya, jiwa bela diri mereka justru adalah palu langit jernih. Saat ini, mereka dapat dengan jelas melihat Clear Sky Hammer raksasa di Tang Hao. Itu membuat jiwa bela diri mereka beresonansi dengannya tanpa henti. Tidak diragukan lagi, resonansi mengisi hati mereka dengan perasaan aneh karena dia adalah leluhur mereka lebih dari 20.000 tahun yang lalu.